Biasakan cek playlist bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Season 62. Aneh, bagaimana mungkin tubuh orang ini begitu kuat? Mungkinkah luka Sword Sky tidak cukup parah? Lin Chen bingung dan merasa sakit kepala mulai menyerang. Secara logika, dengan pertahanan luar naga bersayap 8 Jiao, yang telah ditembus, menghadapinya seharusnya jauh lebih mudah. Dan naga bersayap 8 Jiao juga tercengang, ia baru saja mengalami sendiri betapa dahsyatnya kuali Xuan Huang. Namun, kekuatan tempur Lin Chen yang sebenarnya tampak sangat lemah, yang merupakan suatu kontradiksi. Meskipun meragukan kekuatan Lin Chen, naga bersayap 8 Jiao tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kematian. Ledakan. Naga bersayap 8 Jiao meraung, membangkitkan angin kencang dan kekuatan luar biasa, seperti gunung, mengguncang kehampaan, menyebarkan aliran udara, dan menerjang maju dengan ganas. Lin Chen tersentak, tersadar dari lamunannya. Dia melayang ke udara, melepaskan kekuatan spiritual bintangnya, yang mekar seperti bintang, cahaya cemerlangnya menerangi segala arah. Di intinya, semburan api yang dahsyat meletus, menyembur keluar seperti naga. Segel Starfire. Lin Chen meraung, dan api emas bintang seketika memadat menjadi segel besar yang mampu menghancurkan gunung. Segel itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dipenuhi dengan kobaran api emas yang beraneka ragam, membawa kekuatan yang sangat besar. Gemuruh, gelombang. Bersinar terang di langit, seperti bintang jatuh, ia menghantam kembali, kekuatannya tak kalah dahsyat dari kuali Xuan Huang. Melolong, gelombang. Naga bersayap 8 Jiao mengeluarkan lolongan kesakitan, dan kepalanya dipukul lagi. Yang sangat membingungkannya adalah mengapa kekuatan Lin Chen berfluktuasi antara kuat dan lemah, sehingga sulit untuk dipahami. Ya, entah itu kekuatan kuali Xuan Huang atau segel api bintang, keduanya cukup untuk menyebabkan guncangan hebat pada naga bersayap 8. Hanya tubuh pertempuran naga bersayap 8 yang tangguh, bentuk tubuh berliannya membuatnya sulit dilukai oleh senjata tajam. Kalau begitu, mari kita coba lagi. Lin Chen mengeluarkan Blood Sea dan berkata dingin, jika seseorang tidak membela diri sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Meskipun aku sangat berterima kasih atas bantuanmu dalam menyelesaikan kesulitanku, godaanmu terlalu besar. Daripada dibunuh oleh orang lain, lebih baik mati di tanganku. Titik patah. Cahaya merah darah melesat menembus udara, sebuah ujung yang sangat tajam, diarahkan langsung ke mata naga bersayap 8 dan menusuk ke arahnya. Gelombang. Blood menusuk mata, dan cairan berdarah menyembur keluar. Mata berdarah, seperti permata merah darah, langsung dicungkil oleh Blood. Raungan, gelombang, naga bersayap 8 meraung kesakitan, membuka mulutnya untuk menembakkan seberkas cahaya gelap. Energi yang kuat dan menakutkan itu menembus kehampaan, aliran udara meledak, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Untungnya, naga bersayap 8 Jiao buta sebelah mata dan hanya membalas berdasarkan insting. Sementara itu, Lin Chen bergerak sangat cepat, menghindar tepat waktu, dan berkeringat dingin. Naga bersayap 8 ini menyimpan energi gelap yang sangat kuat di dalam tubuhnya, bahkan Sword Sky sebelumnya pun terluka parah karenanya. Jika Lin Chen terkena serangannya, kemungkinan besar dia akan langsung hancur menjadi debu. Naga bersayap 8 Jiao mungkin juga merasa sangat frustrasi. Meskipun Lin Chen terlihat lemah, semua gerakannya sangat ganas, membuatnya lebih merepotkan daripada Sword Sky sebelumnya. Jika dalam kondisi prima, naga bersayap 8 Jiao sama sekali tidak akan takut pada Lin Chen. Namun sekarang, ia terluka parah, inti binatangnya sangat terkuras, dan telah kehilangan satu mata karena Lin Chen. Jika mereka terus bertarung sengit, ia pasti akan menderita kekalahan. Lin Chen tampaknya sudah lama mengetahui niat naga bersayap 8. Sebelum naga bersayap 8 dapat melarikan diri, serangan berat lainnya dari kuali Xuan Huang menghantam dengan keras. Gemuruh, gelombang. Dengan raungan dahsyat, rawa itu terciprat dan tenggelam. Seluruh bagian pinggang naga bersayap 8 Jiao ditekan kuat oleh kuali Xuan Huang, menyebabkannya meronta kesakitan dan meraung marah. Sepertinya ada harta karun tersembunyi jauh di dalam tubuhmu, dasar binatang buas. Aku ingin melihat harta karun apa yang tersembunyi. Mata Lin Chen menyipit. Dia mengayunkan Blood Sea, sisi tajamnya yang haus darah, dan dengan kekuatan manusia dan pedang, dia menebas lurus ke bawah. Gelombang. Suara robekan, langsung menembus daging dan darah naga bersayap 8. Darah binatang buas itu berhamburan menyembur ke seluruh tubuh Lin Chen. Dan ketajaman darah bukanlah ketajaman biasa. Istirahat, gelombang. Ekspresi Lin Chen berubah ganas, darahnya mendidih karena amarah, cahaya darahnya bersinar terang. Ujung yang sangat tajam itu dengan kejam mengoyak sepanjang luka naga bersayap 8 Jiao sejauh lebih dari 1 sang. Mengaum, gelombang. Naga bersayap 8 Jiao menjerit kesakitan. Berhasil, Lin Chen sangat gembira, semangatnya meningkat. Dia ingin melanjutkan tanpa henti dan menghancurkan naga bersayap 8 Jiao sepenuhnya. Tiba-tiba, tepat di dalam luka robek naga bersayap 8 Jiao, cahaya iblis langsung bersinar, dan energi gelap yang mengerikan, bersama dengan daging dan darah yang menggeliat, muncul. Seluruh Zhang tampak berubah menjadi monster pemakan manusia, menghasilkan daya hisap yang kuat. Tidak bagus. Wajah Lin Chen berubah kaget. Karena kecerobohan sesaat, dia langsung tersedot masuk. Bagian dalam naga bersayap 8 Jiao sangat luas.
Lin Chen terombang-ambing dan berguling-guling seperti berada di dalam usus raksasa, merasa kehilangan arah. Kemudian, gelombang energi gelap yang dahsyat mengalir deras ke dalam tubuhnya. Ah, gelombang! Lin Chen berteriak kaget, hanya merasakan aliran energi gelap yang kuat dan menakutkan, seperti racun mematikan, menyerbu anggota tubuh dan tulangnya, lalu meresap ke seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ini tragis. Wajah Lin Chen memucat. Binatang buas tingkat mistik memang tidak mudah dihadapi. Dan naga bersayap 8 juga menggeliat-geliat, berusaha menghancurkan Lin Chen dari dalam. Lin Chen menahan rasa sakit dan secara berturut-turut menghunus pedang berat Xuan Wu dan pedang naga surgawi, menyandarkannya ke daging dan darah naga bersayap 8. Mengaum, gelombang. Naga bersayap 8, Jiao, meraung kesakitan, merasa seolah-olah sedang ditusuk pisau dari dalam, dan menyerah untuk menghadapi Lin Chen. Ringkikan, gelombang. Kuda petir, setelah terpisah, melihat tuannya ditelan oleh naga bersayap 8 dan sangat marah. Dipenuhi petir, ia dengan cepat menyerang naga bersayap 8. Boom, gelombang. Naga bersayap 8, Jiao, mengayunkan ekornya dengan ganas, menjatuhkan kuda petir dengan satu pukulan. Tidak ada yang bisa dilakukan, perbedaan levelnya terlalu besar. Satu pukulan saja bisa melukai kuda petir itu dengan parah. Dan naga bersayap 8, Jiao, sangat kesakitan karena menderita luka berulang kali, dan tidak lagi berniat mengejar kuda petir. Ia terus menyelam ke rawa dan melarikan diri dengan putus asa. Meraung, gelombang. Dengan raungan naga, Sima Haolong menunggangi naga es, mengikuti gangguan di rintangan sihir, menebas lapisan sulur sihir, dan mengejar dari dekat. Ketemu. Sima Haolong sangat gembira. Selain merasakan pergerakan makhluk hidup di rawa, dia tidak merasakan kehadiran lain, dan juga tidak melihat jejak apapun. Menyerang. Naga es itu meraung, memuntahkan es yang menghantam rawa. Dan naga bersayap 8, Jiao, benar-benar malang. Ia baru saja berhasil mengalahkan satu, dan sekarang karakter tangguh lainnya mengejarnya. Meraung, gelombang. Dengan raungan marah, naga bersayap 8, Jiao, menerjang keluar, mengayunkan ekornya yang berat. Langit yang penuh dengan cahaya es yang berterbangan seketika hancur, berkilauan terang. Sima Haolong memusatkan pandangannya dan melihat naga bersayap 8, Jiao, dipenuhi luka, terutama di bagian perutnya yang hampir robek. Luka-lukanya sungguh tragis. Naga bersayap 8, seru Sima Haolong, menyadari sesuatu. Dia sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak, haha. Binatang buas ini terluka parah, pasti ulah ahli sekte pedang itu. Tapi aku tidak melihat jejak Lin Chen atau ahli sekte pedang itu sekarang. Kurasa mereka sudah tewas secara tragis di mulut binatang buas yang ganas itu. Saat burung snipe dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Aku tak pernah menyangka, Sima Haolong, akan mendapatkan keberuntungan sebesar ini. Perjalanan ini tidak sia-sia, Tuan Muda mempertaruhkan nyawanya. Dugu Tianlang, kalian pengecut. Jika bukan karena sifat pengecut kalian, bagaimana mungkin Tuan Muda ini bisa merebut kesempatan ini? Dan si binatang buas Lin Chen, Tuan Muda ini benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kau memaksa Tuan Muda ini mengejarmu ke sini, bagaimana Tuan Muda ini bisa mendapatkan keuntungan? Karena Tuan Muda ini adalah pemenang akhirnya. Sima Haolong tertawa terbahak-bahak, terbawa oleh kesombongan. Meskipun naga bersayap 8 marah, Lin Chen telah meninggalkan bayangan di benaknya. Bagaimana mungkin ia berani melibatkan diri dalam pertarungan berkepanjangan dengan Sima Haolong? Melarikan diri. Naga bersayap 8, Jiao, menghilang dan melarikan diri ke rawa. Dasar binatang buas, kau jatuh ke tangan Tuan Muda ini, dan kau masih ingin melarikan diri. Teriak Sima Haolong dengan marah, menunggangi naga es, dengan mantap melacak aura naga bersayap 8, dan berpacu pergi. Meskipun Sima Haolong masih jauh dari setara dengan ahli alam inti emas, dia telah berhasil menembus alam bela diri roh 8 revolusi. Dia memiliki kepercayaan diri mutlak dalam menghadapi naga bersayap 8, Jiao, yang terluka parah. Meraung, gelombang. Naga es di bawahnya meraung, menyemburkan cahaya es yang berterbangan, menciptakan badai es yang mengerikan, seperti naga atau ular piton, yang menyapu rawa. Gemuruh, gelombang. Dengan ledakan dahsyat yang terus-menerus, naga bersayap 8, Jiao, terpaksa keluar lagi. Tianlong bersinar di dunia. Sima Haolong meraung, cahaya pedangnya menerangi langit, seolah-olah seekor naga terbang melayang ke angkasa. Meraung, gelombang. Raungan naga menggema, diiringi badai es, menerjang dengan dahsyat ke arah naga bersayap 8 dengan kekuatan yang luar biasa. Naga bersayap 8 sangat marah. Karena tahu sulit untuk melarikan diri, ia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Boom, gelombang. Energi iblis ditolak, benar-benar mendominasi. Naga bersayap 8, Jiao, menyerang langsung dengan tubuhnya yang keras seperti baja, sangat ganas, meraung marah, menghancurkan lapisan badai es, mengangkat cakar naganya yang ganas, dan mencabik-cabik ki pedang cahaya naga. Hebat sekali, sesuai dengan yang diharapkan dari salah satu dari 10 binatang buas. Seru Sima Haolong dengan kagum. Sayangnya, naga bersayap 8, Jiao, akhirnya terluka parah dan dalam kondisi buruk. Terlebih lagi, masih ada duri besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya, ia belum mampu mencerna Lin Chen. Ia tidak memiliki keunggulan dalam menghadapi Sima Haolong. Namun naga bersayap 8, Jiao, tahu betul bahwa jika ia tidak mengalahkan Sima Haolong, ia pasti akan terjerat tanpa akhir. Jadi, ia hanya bisa melawan dengan amarah.
Dasar binatang buas, kau sudah berada di ujung batas kesabaranmu, kenapa kau tidak menyerah dengan patuh? Teriak Sima Haolong, sama sekali tidak menganggap remeh naga bersayap 8 yang cacat ini. Selain itu, dari segi kekuatan, Sima Haolong beberapa tingkat lebih kuat daripada Lin Chen dan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih fatal pada naga bersayap 8 Jiao. Meraung, gelombang. Naga es di bawahnya, melihat naga bersayap 8 menyerbu ke depan, meraung keras. Langit dipenuhi cahaya es yang berterbangan, dalam bentuk badai dahsyat, terus-menerus menerjang ke arahnya. Ekspresi Sima Haolong dingin, matanya penuh keserakahan, saat ia menggunakan kekuatan Tianlong. Tarian naga es. Dengan raungan dahsyat, Sima Haolong dengan marah mengayunkan pedangnya. Badan pedang itu berbalut cahaya naga dan berputar-putar bersama badai es, benar-benar menerjang seekor naga es. Meraung, gelombang. Naga itu meraung menembus cakrawala awan, mengguncang hingga 100 mil jauhnya. Kekuatan naga yang dahsyat dan badai es menyatu menjadi satu, sangat mendominasi. Gemuruh, gelombang. Dengan dahsyat dan dingin, ia melesat melintasi langit, aliran udara runtuh, dan tanaman merambat ajaib musnah. Naga bersayap 8 Jiao, yang sedang menyerbu maju dengan ganas, bertabrakan langsung. Boom, gelombang. Dengan ledakan dahsyat, kekuatannya sangat mengerikan, dan ruang hampa bergetar hebat. Naga es menyerang targetnya. Naga bersayap 8 Jiao, yang sudah tidak mampu menanggung beban, sama sekali tidak dapat menahan serangan naga es. Mengaum, gelombang. Naga bersayap 8 Jiao, meraung kesakitan. Tubuhnya yang pada dasarnya kuat, di bawah gempuran dahsyat naga es yang mendominasi, hampir hancur berkeping-keping. Darah binatang menyembur deras, dan ia terbalik lalu terbang mundur. Seperti meteor yang jatuh, ia menghantam rawa dengan keras. Sima Haolong, menunggangi naga es, tertawa terbahak-bahak kegirangan, haha. Aku tak pernah menyangka aku, Sima Haolong, bisa mengendalikan hidup dan mati binatang buas tingkat mistik. Lin Chen, ahli sekte pedang sialan itu. Mereka semua hanyalah batu loncatan bagi tuan muda ini. Akulah yang akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan misi tingkat Sein di sesi ini. Bagian 612. Desis, desis, gelombang. Langit yang dipenuhi energi pedang Han Suang, tanpa ampun menghancurkan naga bersayap 8 Jiao, menimbulkan riak di mana-mana. Tanpa campur tangan dari pihak lain, sulur ajaib dan rintangan ajaib sama sekali tidak dapat menghalangi Sima Haolong. Tanpa rasa khawatir, Sima Haolong dengan gembira menginjak naga bersayap 8 Jiao. Ngomong-ngomong, naga bersayap 8 Jiao cukup tragis. Berulang kali terluka parah oleh musuh, bahkan seorang pendekar alam bela diri roh pun kini bisa dengan bebas menginjak-injaknya. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah, dengan benda tajam yang tertancap di tubuhnya, Lin Chen, si duri besar ini, belum juga tercabut akarnya. Ia sama sekali tidak bisa menggunakan energi gelap di dalam tubuhnya dan hanya bisa dimanfaatkan oleh Sima Haolong. Sima Haolong, menunggangi naga es, mengayunkan pedang tajamnya dengan liar, menyerang naga bersayap 8 tanpa henti, tertawa terbahak-bahak, haha. 10 binatang buas yang terkenal dari hutan sihir Hong Huang, bukankah mereka masih berada di bawah kekuasaan Tuan Muda? Binatang buas, aku tahu kau memiliki kesadaran, aku sarankan kau untuk menyerah pada perlawananmu yang sia-sia, Tuan Muda dapat memberimu kematian yang cepat. Dengan demikian, satu lagi ki pedang naga es melesat melintasi kehampaan, menghantam naga bersayap 8 Jiao dengan satu serangan. Melolong, gelombang. Naga bersayap 8 Jiao menjerit kesakitan, terbalik, dan jatuh ke rawa. Tak berdaya. Naga bersayap 8 Jiao sama sekali bukan tandingan Sima Haolong. Menderita kekalahan demi kekalahan, menyadari bahwa dirinya lebih lemah, ia kembali melarikan diri ke rawa, berusaha mati-matian untuk kabur. Desis, desis, gelombang. Sulur-sulur ajaib memenuhi langit, melilit dan menjulur ke depan, tetapi sama sekali tidak dapat menghalangi jalan Sima Haolong. Keras kepala dan pantang menyerah. Ekspresi Sima Haolong tiba-tiba berubah dingin, matanya yang tajam tertuju pada energi naga bersayap 8 yang melarikan diri. Dengan angkuh dan gembira, ia melepaskan ki pedang, tanpa henti mengejar dan menyerang naga bersayap 8. Naga bersayap 8 Jiao berusaha mati-matian untuk melarikan diri, meskipun menderita hebat. Di dalam gelombang, Lin Chen terjebak di dalam perut naga bersayap 8. Saat naga bersayap 8 bertarung sengit dan melarikan diri, Lin Chen juga terbentur dan terdorong sepanjang jalan. Untungnya, pertahanan tubuh pertempuran Lin Chen sangat kuat, dan naga bersayap 8 Jiao sama sekali tidak mampu mengikis dan mencerna Lin Chen. Energi gelap di dalam tubuhnya juga terkonsumsi secara signifikan, kekuatannya berkurang tajam, tidak cukup untuk langsung menghancurkan Lin Chen. Namun Lin Chen tahu betul di dalam hatinya bahwa jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan dikalahkan oleh energi gelap tersebut. Boom-boom, gelombang. Gelombang energi gelap yang dahsyat menerjang seperti pasang surut, seperti sungai dan laut, tanpa henti menghujani Lin Chen. Perisai bela diri ilahi. Lin Chen mengangkat perisainya, mati-matian menahan dampak energi gelap itu. Namun energi gelap ini benar-benar terlalu kuat. Gelombang dahsyat bergetar menembus perisai bela diri ilahi, seperti guntur yang menggelegar, menghantam tubuh Lin Chen dengan keras. Sekuat apapun tubuh fisik Lin Chen, ia kesulitan menahan serangan dahsyat energi gelap yang terus-menerus. Setelah puluhan gelombang serangan dahsyat, garis pertahanan fisik Lin Chen hancur berkeping-keping.
Momen selanjutnya, Lin Chen hanya merasakan gelombang energi gelap yang kuat dan menakutkan menyerbu tubuhnya. Dan Lin Chen berlatih jalur kebenaran dan jalur iblis, jadi dia memang bisa menyerap energi gelap, tetapi energi gelap ini benar-benar terlalu kuat, jauh melebihi kemampuan Lin Chen. Boom! Gelombang. Seluruh tubuh Lin Chen bergetar hebat. Hanya satu gelombang energi gelap hampir menyebabkan keseimbangan energi yin dan yang di dalam tubuh Lin Chen runtuh. Ki iblis yang sangat kuat mendorong meridian yin bumi dengan kuat, merusak keseimbangan yang telah dipertahankannya dengan meridian yang langit. Ketidakseimbangan yin dan yang memengaruhi 9 meridian, dan energi urat dari berbagai atribut di dalam tubuh Lin Chen menjadi sangat kacau. Tanpa keteraturan apapun, energi itu melonjak kemana-mana, menghancurkan dan merusak urat bela diri Lin Chen. Perasaan itu seperti terbelah menjadi 1000 bagian, 9 meridian berada di ambang kehancuran. Jika Lin Chen tidak menempa urat naga, membuatnya sangat kuat, dia tidak akan mampu bertahan bahkan untuk sesaat pun. Bagi orang biasa, meridian mereka pasti sudah hancur. Ah, gelombang. Lin Chen tak kuasa menahan tangis. Bahkan dengan tekadnya yang kuat, ia merasa sulit untuk menahan rasa sakit dan siksaan yang luar biasa itu. Energi kacau di dalam tubuhnya tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri. Urat bela diri, daging, darah, tulang, dan ototnya, tetapi juga pikirannya, membuatnya berharap mati saja, menderita luar biasa. Terlalu kuat. Bahkan kinaga mistik pun tak mampu menekannya. Itu meletus tak terkendali, hampir meledakkan Lin Chen. Tubuh. Yang lebih tragis lagi adalah Lin Chen merasa naga bersayap 8 Jiao, sepertinya sedang diserang dengan intensitas tinggi dan berusaha melarikan diri dengan putus asa, berhamburan kemana-mana. Lin Chen juga terbentur dan terdorong-dorong, sehingga mustahil baginya untuk tenang dan mengatasi situasi tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tenang, tenang, harus tenang, pasti ada solusinya. Aku berhasil. Saat ia berpikir, sebuah cahaya muncul di benak Lin Chen. Benak. Dapat dipahami bahwa 9 meridian Lin Chen didasarkan pada meridian yang langit dan meridian yin bumi. Sebagai meridian utama, membentuk bentuk yin dan yang untuk mencapai keseimbangan yin dan yang. Sekarang, dengan ketidakseimbangan yin dan yang, ki iblis di meridian yin terlalu berat, dan meridian yang surga, yang seharusnya menyeimbangkannya, jauh dari cukup untuk melawan ki iblis yin bumi yang merajalela. Lalu hanya ada 2 metode. Yang pertama adalah meninggalkan semua kekuatan lain dan hanya mempertahankan meridian yin bumi. Jika ia berhasil menyerap dan memurnikannya, maka Lin Chen akan sepenuhnya melangkah ke jalan iblis. Metode kedua adalah menemukan cara untuk menyeimbangkan meridian ganda yin yang, hidup berdampingan dalam keseimbangan, dan melestarikan semua kekuatan atribut asli. Inilah inti dari seni gila 9 meridian. Yang pertama lebih aman, dengan peluang bertahan hidup yang lebih besar. Yang kedua relatif berbahaya, sedikit kecerobohan dapat menyebabkan tubuhnya meledak dan mati, tetapi manfaatnya tak terbatas, dan juga tidak melanggar prinsip-prinsip seni bela diri Lin Chen. Tidak, aku sama sekali tidak bisa menjadi iblis sepenuhnya. Dan aku tidak bisa membiarkan semua pencapaian kultivasiku sebelumnya sia-sia. Lin Chen berkata dengan ekspresi tegas sambil menggertakkan giginya, aku akan mengambil risikonya. Sekarang, energi iblis di dalam tubuhnya sangat kuat dan terus bergejolak. Untuk menekan energi iblis yang merajalela di dalam tubuhnya, setelah banyak pertimbangan, satu-satunya cara adalah mengandalkan energi kebenaran yang sangat besar dari Mutiara Agung. Mutiara Agung itu diciptakan untuk menyelamatkan nyawanya, dan dia tidak akan pernah menggunakannya dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Namun saat ini, nyawanya dalam bahaya, yang membuat Lin Chen bertekad untuk menyelamatkannya. Jadi dia tidak bisa lagi bersikap pelit. Tiba-tiba, Lin Chen memegang perisai di satu tangan, menahan dan meredakan serangan energi gelap, dan menggenggam erat pedang naga surgawi di tangan lainnya. Momen selanjutnya, dengan gerakan indera spiritualnya, dia mengaktifkan Mutiara Agung. Dan Mutiara Agung telah menyerap inti spiritual yang sangat besar, kekuatannya tak terbatas, bahkan melampaui kekuatan yang dimilikinya saat pertama kali mendapatkannya. Ia mengumpulkan energi kebenaran yang surgawi yang sangat besar, seperti lautan. Langsung, Lin Chen mengaktifkan Mutiara mendalam, dan cahaya pedang bersinar terang. Bas, gelombang. Pedang naga surgawi bergetar, dan gelombang energi yang surgawi yang kuat dan murni, seperti banjir yang meluap dari bendungan yang jebol, meraung dan bergetar ke dalam tubuhnya. Cahayanya seperti matahari, sepenuhnya menyelimuti Lin Chen. Melolong, gelombang. Naga bersayap 8 Jiao, meraung kesakitan, energinya yang kuat menolak serangan tersebut. Ia selalu tinggal di tempat yang jahat dan gelap dan telah menyerap banyak ki iblis di rintangan sihir, lama berubah menjadi binatang iblis. Dan inti spiritual yang terkandung di dalam mutiara mendalam itu sendiri adalah energi kebenaran yang langit, praktis merupakan musuh bebuyutan energi jahat dan iblis. Merasakan energi kebenaran yang langit yang kuat meletus di dalam tubuhnya, mengikis tubuh bagian dalam naga bersayap 8 dari dalam, seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, sangat menyakitkan. Dor-dor, gelombang. Ledakan bertubi-tubi terdengar, pohon-pohon hitam tercabut satu persatu, sulur-sulur ajaib hancur berantakan di mana-mana, dan naga bersayap 8 Jiao seperti lalat tanpa kepala, meronta-ronta tanpa arah dalam kesakitan yang luar biasa. Sima Haolong juga merasakan ada yang tidak beres dan berkata dengan terkejut, energi kebenaran yang begitu kuat. Tapi makhluk ini pada dasarnya adalah makhluk jahat, tidak mungkin energi kebenaran sekuat itu ada di dalam tubuhnya.
Lihatlah kondisinya saat ini, dalam kesakitan yang luar biasa, ia pasti telah dengan rakus menelan beberapa materi surgawi dan harta duniawi. Atau ia terluka oleh ahli sekte pedang itu, menyebabkan kristal binatang di dalam tubuhnya bermutasi. Sambil berpikir demikian, Sima Haolong berkata dengan terkejut lagi, tidak ada orang lain di sini sekarang, jadi pasti ada harta karun tersembunyi di dalam tubuh binatang buas ini. Dunia ini sungguh menakjubkan, domba gemuk sebesar ini jatuh ke tangan Tuan Muda. Bahkan jika Tuan Muda berlatih di hutan sihir Hong Huang selama sebulan, saya tidak akan mendapatkan hasil seperti ini. Sejujurnya, Lin Chen, Tuan Muda, mulai sedikit menyukaimu. Setelah berbicara, tatapan Sima Haolong penuh semangat, keserakahan muncul di hatinya. Menunggangi naga es, secepat kilat, dia dengan ganas menembakkan ki pedang, tanpa henti mengejar naga bersayap 8 Jiao sepanjang jalan. Saat ini juga, Lin Chen terperangkap di dalam perut naga bersayap 8 Jiao, dengan mantap memegang perisai bela diri ilahi, menahan dampak energi gelap. Dan kekuatan Mutiara Agung dapat menyaingi alam inti emas, tetapi kekuatannya dapat dikendalikan oleh Lin Chen. Boom boom, gelombang. Gelombang energi yang surgawi yang luas dan dahsyat mengalir deras ke anggota tubuh dan tulangnya, daging dan meridiannya, langsung berhadapan dengan energi gelap. Sesuai dugaan. Di bawah kendali energi kebenaran yang langit, energi gelap itu diimbangi, sangat meringankan rasa sakit Lin Chen. Namun ini hanya bantuan sementara, Lin Chen masih belum terlepas dari kesulitan tersebut. Lagi pula, selama energi gelap itu tidak menghilang, energi kebenaran yang langit akan terus dikonsumsi. Belum lagi berapa lama inti spiritual yang tersimpan di mutiara mendalam dapat bertahan, benturan kedua energi ini di dalam tubuhnya saja sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh tubuh fisik Lin Chen. Tidak, mutiara agung dan energi gelap itu datang dengan dahsyat. Aku khawatir tubuh fisikku tidak akan mampu menahan dampak dari dua energi dahsyat ini untuk waktu yang lama. Pikir Lin Chen dalam hati. Meskipun dia berusaha menyeimbangkan dan menyerap kedua energi ini, kemampuannya sendiri terbatas. Jika dia tidak segera menekannya, cepat atau lambat tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak memasuki sarang harimau, bagaimana Anda bisa menangkap anak harimau? Untuk membasmi energi iblis sepenuhnya, dia harus menemukan sumber energi iblis tersebut. Tanpa disengaja, Lin Chen dengan mantap mempertahankan perisai bela diri ilahi untuk menahan dampak energi gelap, sambil juga mengaktifkan mutiara mendalam. Untuk menahan dan mengurangi dampak energi gelap tersebut, dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah mendekati sumber energi iblis itu. Karena Lin Chen berada di dalam perut naga bersayap 8 Jiao, sumber energi iblis seharusnya tidak jauh. Boom boom, gelombang. Dua energi dahsyat itu bertabrakan secara internal dan eksternal. Tulang dan meridian Lin Chen mulai menunjukkan tanda-tanda retak, rasa sakitnya seperti ditusuk pisau. Wajah Lin Chen pucat pasi. Ia menahan rasa bengkak dan nyeri yang menusuk di dalam tubuhnya, menjaga pikirannya dengan teguh, menggunakan pikirannya untuk 3 tujuan, bergerak maju selangkah demi selangkah di dalam perut naga bersayap 8 Jiao. Jika naga bersayap 8 Jiao berada dalam keadaan statis, tentu akan jauh lebih mudah. Namun sekarang naga bersayap 8 Jiao tampaknya sedang diserang, bergerak liar ke sana kemari, menyebabkan Lin Chen cukup kesulitan. Tiba-tiba, desis, gelombang. Ujung yang tajam langsung menembus daging dan darah naga bersayap 8 Jiao. Lin Chen terkejut. Ki pedang itu kebetulan mendarat tepat di depan wajahnya, membuatnya sangat takut, saudara Jiao. Kau harus bertahan. Jangan khawatir, begitu aku keluar, aku pasti akan membalaskan dendammu. Haha, binatang buas. Menyerah saja, kau tak punya tempat lagi untuk lari, mengapa repot-repot berjuang sampai mati? Sima Haolong tertawa terbahak-bahak. Ki pedang berkobar, cahaya naga melesat, dan es melesat keluar. Sima Haolong, ekspresi Lin Chen terkejut, dan dia mendengus dalam hati, bajingan ini benar-benar membenciku sampai ke tulang. Dia bahkan berani mengejarku dalam situasi seperti ini. Sepertinya dia ingin menuai keuntungan dari perjuangan orang lain. Karena sudah begini, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam. Begitu aku terbebas dari masalah, aku akan memberimu hadiah besar. Langsung, Lin Chen mengertakkan giginya dan bergerak dengan susah payah. Bagian 613. Selangkah demi selangkah, meskipun jaraknya pendek, namun penuh dengan berbagai kesulitan. Uset, gelombang. Serangan ki pedang lainnya menembus tubuh naga bersayap 8 Jiao. Persepsi Lin Chen sangat tajam, dan dia sudah mengambil tindakan pencegahan, tetapi dia terjebak di perut naga bersayap 8 Jiao sehingga pergerakannya menjadi sulit. Dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menghindari titik-titik vital. Desis, gelombang. Energi pedang yang dahsyat, setelah diblokir oleh tangan Lin Chen yang terulur dan sarani terhambat oleh daging naga bersayap 8 Jiao, kekuatannya melemah. Itu hanya menyebabkan luka dangkal, tetapi rasa sakitnya sangat menyengat. Dasar jalang, untung aku berkulit tebal, kalau tidak aku pasti akan dipermainkan habis-habisan olehmu tanpa alasan yang jelas. Aku akan ingat hutang ini dan akan membalasmu dengan setimpal nanti. Lin Chen menggertakkan giginya dan mengumpat pelan, dengan keras kepala bertahan dan perlahan mendekat. Namun semakin dekat dia dengan inti iblis, semakin kuat kekuatannya. Lin Chen hanya mampu mengaktifkan inti spiritual mutiara mendalam, menggunakan energi yang murninya untuk menahan serangan korosif dari energi iblis gelap. Pada saat yang sama,
Saat inti spiritual mutiara mendalam dan energi iblis gelap saling menyeimbangkan dan menetralkan, dua Qi Yin dan Yang di dalam tubuh Lin Chen melonjak liar, bahkan mendorong kekuatan spiritual 9 meridian untuk naik semakin tinggi. Oleh karena itu, Lin Chen juga harus melancarkan seni gila 9 meridian untuk menjaga keseimbangan dua Qi Yin dan Yang, mengarahkan Qi 9 meridian dalam aliran siklus, memaksa dirinya untuk menyerap dan memurnikan. Esensi roh bintang di dantiannya juga terus menguat dan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Roar, roar, gelombang. Raungan naga menggelegar, seperti pasir yang berterbangan dan batu yang berguling, bilah-bilah es saling bersilangan dan mengamuk. Hosh, hosh, gelombang. Energi pedang naga es memenuhi langit, mengaduk rawa dan menyerang naga bersayap 8 dengan keganasan yang luar biasa. Setelah pengejaran tanpa henti, naga bersayap 8, Jiao, sudah dipenuhi luka dan bekas luka. Ditambah dengan cedera parah yang dideritanya sebelumnya dan masalah yang disebabkan oleh Lin Chen, duri dalam dagingnya, ia benar-benar menderita luar biasa. Boom, gelombang. Pedang lain, seperti badai, dengan paksa menyapu naga bersayap 8 keluar dari rawa. Tubuhnya dipenuhi bercak darah, penuh dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan. Haha, dasar binatang buas. Kalau kau tak tahu apa yang baik untukmu, pedang Tuan Muda akan menusuk tubuhmu berkali-kali, hingga kau tak utuh lagi. Sima Haolong tertawa terbahak-bahak, melampiaskan kekesalannya yang telah menumpuk terhadap Lin Chen selama beberapa hari terakhir. Tarian Naga Es. Tarian naga Ki pedang, menyapu dengan embun beku yang ganas, meraung dan melesat ke arah naga bersayap 8, Jiao. Melolong, gelombang. Naga bersayap 8, Jiao, meraung kesakitan dan amarah, membiarkan Ki pedang mengamuk tanpa ampun. Tubuhnya yang besar ditembus oleh Ki pedang yang seperti hujan, menciptakan lubang demi lubang, dan darah binatang mengalir deras. Gedebuk, gelombang. Naga bersayap 8, Jiao, berjuang dan jatuh ke rawa. Keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup tetap tidak menyerah. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Kau benar-benar keras kepala, kalau begitu biarkan Tuan Muda menunjukkan bagaimana aku akan mencabik-cabikmu menjadi 1000 bagian. Wajah Sima Haolong penuh dengan keganasan, dan dalam hatinya, dia memperlakukan naga bersayap 8, Jiao, sebagai Lin Chen, menyiksanya dengan brutal. Naga bersayap 8 tidak hanya menderita hebat, tetapi Lin Chen juga secara tragis menerima lebih dari selusin tebasan pedang. Meskipun tidak terluka parah, ia memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya. Sialan, aku harus segera keluar dari sini, kalau tidak aku benar-benar akan dibunuh oleh Sima Haolong yang gila ini. Lin Chen menggertakkan giginya karena benci, berjuang melawan energi iblis gelap dan mempercepat gerakannya. Akhirnya, mendekati inti iblis, dia melihat lebih dekat dan melihat sebuah objek bercahaya hitam seperti manik kristal, yang terhubung dengan garis keturunan naga bersayap 8, Jiao, yang mengandung energi gelap yang sangat kuat. Manik iblis, Lin Chen sangat gembira. Konon, ketika seekor binatang iblis mencapai tingkat mistik, dengan mengumpulkan esensi matahari dan bulan, kristal binatangnya dapat berubah dan memadat menjadi manik spiritual. Nilai sebuah manik spiritual jelas lebih besar daripada kristal mistik. Dan naga bersayap 8, Jiao, yang telah lama tinggal di rawa kabut ajaib dan menyerap sejumlah besar ki iblis, seiring waktu, kristal mistiknya bermutasi dan berubah menjadi manik iblis. Haha, aku kaya, Lin Chen tertawa gembira. Setelah mengalami cobaan hidup dan mati, usahanya akhirnya membuahkan hasil. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Chen semakin meningkatkan kekuatan mutiara mendalam. Tubuhnya dipenuhi dengan inti spiritual yang kuat, dan energi yang murninya, seperti matahari yang mem-scorching, melarutkan serangan energi iblis gelap, mendorongnya semakin dekat. 5 inci. 4 inci. 3 inci. Lebih dekat, dalam jangkauan. Darah Si. Ujung tombak Si haus darah, darah muncul, pendek dan tajam. Mata Lin Chen berbinar, menatap manik iblis di depannya dengan penuh semangat. Dia tertawa gembira, hehe. Kakak Jiao, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku hanya berusaha bertahan hidup. Tentu saja, aku, Lin Chen, selalu membalas kebaikan. Aku pasti akan mencincang bajingan di luar sana dan membalaskan dendammu. Setelah mengatakan itu, Lin Chen mengayunkan Blood Sea, menerobos koneksi di sekitarnya dan memutuskan garis darah yang terhubung dengan manik iblis. Melolong, gelombang. Naga bersayap 8, Jiao, menjerit, berguling-guling di tanah, meronta-ronta kesakitan. Sima Haolong mengejarnya dan melihat naga bersayap 8 kesakitan. Ia menganggap itu wajar dan tidak curiga. Ia tertawa sinis, hehehe. Binatang buas, kenapa kau tidak lari lagi? Tuan Muda belum puas bersenang-senang. Naga bersayap 8, Jiao, merasakan sakit yang luar biasa. Ia merasa garis darahnya telah terputus sepenuhnya dan tahu bahwa ia tidak dapat menghindari kematian. Ia hanya bisa melampiaskan semua amarah dan kebenciannya pada Sima Haolong. Tiba-tiba, naga bersayap 8, Jiao, meraung, matanya dipenuhi urat merah, amarahnya meluap. Ia menyerang Sima Haolong dengan sangat ganas. Perjuangan sampai mati, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Sima Haolong sangat meremehkan. Dia mengangkat pedangnya, dan ki pedang Tianlong yang kuat dan ganas, bercampur dengan embun beku, langsung melesat ke arah naga bersayap 8, Jiao. Dor-dor, gelombang. Serangan ki pedang Tianlong tanpa ampun menghancurkan tubuh naga bersayap 8, Jiao, menembus daging dan darah.
Bahkan separuh ekornya yang panjang pun terputus oleh Ki Pedang Tianlong. Melolong, gelombang. Naga bersayap 8, Jiao, meraung sedih dan jatuh ke rawa, terluka parah baik di dalam maupun di luar, di ambang kematian. Di dalam tubuhnya. Haha, aku berhasil, aku berhasil. Lin Chen tertawa gembira, karena berhasil mendapatkan manik iblis. Namun, energi yang terkandung dalam manik iblis itu sangat besar, dan kultivasi Lin Chen saat ini tidak cukup untuk menyerap dan memurnikannya. Ditambah dengan ancaman musuh Sima Haolong di luar, Lin Chen tidak punya pilihan selain terlebih dahulu memasukkan manik iblis itu ke dalam cincin jiwa naga. Setelah manik iblis diambil, energi iblis gelap secara alami terputus, dan vitalitas naga bersayap 8 juga melemah, umurnya tidak lama lagi. Hanya karena amarah yang tak terkendali di hatinya, ia mati-matian bertahan hingga napas terakhirnya. Berikutnya, Lin Chen harus menggunakan kekuatan mutiara mendalam untuk sepenuhnya melarutkan energi gelap yang tersisa di tubuhnya. Kali ini, tanpa dampak besar dari energi iblis gelap, dua energi besar yang tersisa di tubuh Lin Chen masih dalam batas toleransinya. Langsung, Lin Chen menenangkan pikirannya dan mengalirkan energi yang surgawi dan yin duniawi, mengedarkan dan menggabungkannya di 9 meridian, mendorong Ki 9 meridian untuk perlahan-lahan menyatu menjadi inti roh bintang. Keseimbangan, serap dan perbaiki. Dengan bantuan mutiara agung, energi yang surgawi bisa menjadi kuat atau lemah, hingga terkendali dalam keadaan seimbang. 1 siklus. 2 siklus. 3 siklus. Yin dan yang berharmoni, 9 meridian merespons, berputar dan mengalir. Di dalam dantian, esensi roh bintang itu seperti pusaran, menyatu dan berputar, terus menguat dan meningkat selama penyerapan dan pemurnian. Tendons dan meridian yang cedera juga secara ajaib memperbaiki diri. Darah dan ki mengalir deras, dan sel-sel menjadi sangat aktif, mengalir secara alami dan bebas. Terobosan. Dengan sekali dorongan, dia naik pangkat menjadi prajurit spiritual 5 revolusi. Inti roh bintang telah tumbuh beberapa kali lebih besar, dan kekuatan tempurnya melonjak. Ini benar-benar kasus penderitaan yang berujung pada kebahagiaan. Lin Chen merasa sangat segar. Seluruh tubuhnya terasa diremajakan, seperti telah mengalami transformasi total, seperti keluar dari kepompong untuk menjadi kupu-kupu, perubahan yang luar biasa. Saat ini juga, tubuh besar naga bersayap 8, Jiao, meringkuk di rawa, berlumuran darah, penuh luka, di ambang kematian, berpegangan pada napas terakhirnya, menatap Sima Haolong dengan amarah dan keengganan. Dasar binatang buas, apakah kau akhirnya menerima takdirmu? Sima Haolong mengendalikan naga es, perlahan turun. Melihat naga bersayap 8, Jiao, yang seperti lumpur, dia mencibir dengan sinis, hehehe. Meskipun kau, binatang buas, tidak bisa berbicara bahasa manusia, Tuan Muda sangat tertekan beberapa hari terakhir ini. Sekarang, hanya kau yang bisa merasakan perasaan Tuan Muda. Setelah jeda, Sima Haolong melanjutkan, masalah terbesarku sekarang entah kenapa sudah mati di mulutmu. Meskipun agak menyesal karena aku tidak bisa secara pribadi mengakhiri hidup anjingnya. Tapi kau bisa dianggap telah memberiku hadiah yang luar biasa ini, dan rasa kesal yang telah lama ditekan di hatiku akhirnya bisa dilepaskan. Bukankah seharusnya kau berbagi peristiwa bahagia seperti ini dengan Tuan Muda? Gelombang. Naga bersayap 8, Jiao, mengeluarkan geraman rendah, amarahnya meluap, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam, namun ia tak berdaya dan hanya bisa menunggu kematian. Tanpa ragu sedikit pun, Sima Haolong terbang turun dari naga es, memegang pedang tajam dengan cahaya yang menusuk tulang. Dia melangkah di udara, berjalan di rawa seolah-olah di tanah datar, wajahnya muram saat mendekati naga bersayap 8, Jiao, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dunia ini pada dasarnya adalah tentang hukum rimba, dan hukum rimba di antara kalian, para binatang iblis, juga seperti itu. Kata Sima Haolong dengan tenang, sayang sekali kau selalu hanya seekor binatang dan tidak bisa berkomunikasi denganku. Kalau tidak, Tuan Muda benar-benar ingin mengobrol denganmu dan berbagi kebahagiaan batin Tuan Muda. Saat berbicara, Sima Haolong tiba-tiba menyadari bahwa naga bersayap 8, Jiao kehilangan satu mata. Rongga mata yang berdarah itu kosong. Dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana bisa ada mata yang hilang? Yah, itu seharusnya dianggap sebagai tugas yang telah selesai. Dengan demikian, wajah Sima Haolong tiba-tiba menjadi dingin, tatapannya menajam, dan dia menusukkan pedangnya lurus-lurus, menembus rongga mata naga bersayap 8, Jiao. Puci, gelombang. Darah binatang buas berceceran. Naga bersayap 8 meraung kesakitan. Pedang tajam yang dingin dan kejam, berlumuran darah segar, mencungkil satu-satunya mata naga bersayap 8 yang tersisa. Mata naga bersayap 8. Sima Haolong memegang mata naga yang berlumuran darah dan tertawa gembira, haha. Asalkan aku menyerahkan mata naga ini, aku bisa mendapatkan pil naga api. Dan Tuan Muda adalah seniman bela diri spiritual pertama yang menyelesaikan tugas tingkat suci, yang benar-benar merupakan keuntungan berupa ketenaran dan kekayaan. Segera setelah itu, tatapan Sima Haolong yang serakah beralih ke perut naga bersayap 8, Jiao, di mana cahaya aneh yang samar terlihat berkedip-kedip. Hewan roh memiliki kristal spiritual, jadi naga bersayap 8, Jiao, sebagai hewan buas tingkat mistik, pasti mengandung kristal mistik di dalam tubuhnya. Hehe, harta karun sebenarnya masih ada di tubuhmu, kan? Sima Haolong tersenyum, mendekati perut naga bersayap 8.
Pedang di tangannya berkilauan dengan cahaya dingin. Dia tertawa sendiri, hidup penuh dengan kekecewaan, tetapi dunia selalu cerah dan indah. Tuan muda akan mengambil kristal mistik ini. Begitu dia selesai berbicara, wajah Sima Haolong menjadi dingin, pedangnya bergerak, memancarkan cahaya dingin. Uset, gelombang. Dengan tangan terangkat dan ayunan pedang, Sima Haolong hendak menusuk cahaya aneh di perut naga bersayap 8 Jiao. Tiba-tiba, hosh, hosh, gelombang. Cahaya-cahaya halus berwarna merah darah, seperti benang, disertai kilat, tiba-tiba muncul dari dalam naga bersayap 8 dalam sekejap. Mereka secepat kilat, tiba-tiba dan tajam, menyerang Sima Haolong. Terkejut, tak terduga. Pupil mata Sima Haolong menyempit tajam, wajahnya berubah drastis, benar-benar terkejut. Bagian 614. Hosh, hosh, gelombang. Satu demi satu, jarum terbang darah naga, dengan kecepatan kilat, menyerang titik-titik vital Sima Haolong dari berbagai sudut yang rumit. Sima Haolong fokus untuk mendapatkan harta karun itu, tanpa rasa khawatir, karena itu sudah di depan mata. Tanpa diduga, seseorang akan menyergapnya dari dalam perut naga bersayap 8 Jiao. Ditambah dengan serangan mendadak jarak dekat, hal itu benar-benar tak terduga dan mustahil untuk diantisipasi. Tentu saja, kultivasi alam bela diri roh 8 revolusi bukanlah untuk sekadar pertunjukan. Jagalah pedang itu seperti menjaga gunung. Dalam kepanikannya, Sima Haolong mengarahkan niat pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri, dengan lapisan ki pedang, melindungi tubuhnya seperti gunung. Sayangnya, Sima Haolong akhirnya gagal melakukan gerakan pertama dan terjebak dalam penyergapan. Terlebih lagi, jarum terbang darah naga milik Lin Chen bahkan lebih cepat daripada pedangnya, pada jarak sedekat itu, bahkan kurang dari 1 tarikan napas. Dentang, dentang, gelombang. Suara benturan yang tajam terdengar, memercikan percikan api yang besar. Sima Haolong memblokir beberapa jarum terbang darah naga, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan 9 jarum yang menyerang. Desis, desis, gelombang. 3 jarum terbang darah naga secara beruntun menusuk bahu kiri dan kedua kaki Sima Haolong dengan ganas. Seluruh wajah Sima Haolong berkedut. Jarum terbang yang tampaknya kecil itu menimbulkan mati rasa dan rasa sakit yang hebat. Yang lebih mengerikan lagi adalah perasaan bahwa virus mematikan sedang menyerang tubuhnya, mengikis darahnya dengan kuat. Jarum beracun. Wajah Sima Haolong langsung pucat pasi, dan dia segera mengalirkan energi spiritual di dalam tubuhnya untuk menyegel erosi racun darah. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Rip, gelombang. Suara robekan yang menusuk telinga. Dari dalam perut naga bersayap 8, ki pedang yang sangat tajam langsung merobek daging dan darah naga bersayap 8. Ki itu melesat keluar dengan kecepatan kilat, dan niat pedangnya semakin menguat. Kilat bintang. Dengan teriakan tajam, Sima Haolong bahkan tidak sempat melihat wajah penyerangnya dengan jelas, hanya merasakan kilatan cahaya pedang, momentumnya seperti bintang jatuh. Niat pedangnya seberat gunung, dengan kekuatan petir, terasa seolah membelah kehampaan, benar-benar dahsyat. Sima Haolong ketakutan dan sesaat merasa bingung, sehingga ia hanya bisa terus bertahan dengan gerakan pedangnya yang mantap. Boom, gelombang. Dengan ledakan keras, energi pedang yang dahsyat dan berat langsung menghancurkan lapisan pedang pertahanan Sima Haolong. Gelombang energi pedang yang kuat, dahsyat, dan luar biasa berat, tak terbendung, menerjangnya dengan ganas. Pergi sana, gelombang. Sima Haolong meraung dan mengayunkan pedangnya dengan tergesa-gesa untuk membela diri. Dengan kultivasi Sima Haolong di alam bela diri roh 8 putaran, dia seharusnya bisa sepenuhnya mengatasi niat pedang penyerang. Namun, selama Sima Haolong menggunakan energi spiritual dengan intensitas tinggi, itu akan langsung memicu racun darah. Selama bentrokan itu, rasa sakit menyebabkan mati rasa, dan niat pedangnya tiba-tiba menurun tajam. Dentang, gelombang. Pedang beradu, logam berbenturan, dan energi pedang yang dahsyat bertabrakan, menciptakan percikan api yang cemerlang. Serangan pedang ini. Sima Haolonglah yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Menahan korosi internal akibat racun yang parah, ia terhuyung mundur. Dan bayangan samar yang melancarkan serangan mendadak itu tak menunjukkan niat untuk berhenti, seperti hantu, berkelebat seperti kilat, mengikuti niat pedang yang tajam, menebas lurus, mendekat. Uset, gelombang. Serangan pedang lainnya, momentumnya seperti guntur, kekuatannya seperti kilat, menyerang dengan ganas. Sima Haolong bahkan tidak sempat menarik napas, jadi dia hanya bisa dengan tergesa-gesa mengayunkan pedangnya untuk menangkis lagi. Persis seperti itu. Kedua ujung pedang itu hampir berbenturan lagi. Dari bayangan yang menyapu, niat pedang tiba-tiba berbalik, sosok gaib itu melesat ke samping, mundur lalu maju, seperti macan tutul, merebut celah untuk menyerbu masuk, langsung mendekat. Sima Haolong terkejut, wajahnya pucat pasi, baru kemudian menyadari bahwa dia telah tertipu. Ketika bayangan itu mengecil, dia akhirnya melihat wajah asli penyerang itu dengan jelas. Wajah yang dingin, penuh dengan aura menakutkan, terutama sepasang mata yang dingin dan tak terkendali, begitu tajam hingga seolah menembus pikiran, membawa niat membunuh yang sedingin es, seperti salju musim dingin yang lebat, seketika menyelimuti Sima Haolong. Lin Chen. Mata Sima Haolong sangat terkejut hingga hampir keluar dari rongganya. Dia akan mengenali wajah Lin Chen bahkan jika wajah itu berubah menjadi abu. Haus darah. Blood Sea muncul,
membawa ujung tajam dari Bloodthirsty, aura yang sangat jahat, seperti embun beku, melesat masuk. Sima Haolong ketakutan dan bereaksi dengan terkejut, menyadari bahwa dia tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa bergerak cepat ke samping untuk menghindar. Rip, gelombang. Suara robekan yang membakar, darah berceceran seperti untaian. Meskipun nyaris menghindari titik vital yang fatal, lengan kanan Sima Haolong teriris oleh Bloodthirsty, meninggalkan luka yang dalam dan panjang, cukup dalam hingga mencapai tulang. Ah, gelombang. Sima Haolong berteriak ketakutan, terus-menerus menahan diri, tidak mampu menangkis, dan tidak berani lagi berduel dengan Lin Chen. Dia mundur dengan cepat, menjauh 100 zang di belakangnya. Meraung, gelombang. Dengan raungan, naga es melihat tuannya terluka, bereaksi, dan meluncur ke langit yang dipenuhi embun beku, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menyerbu ke arah Lin Chen dengan keganasan yang luar biasa. Naga es, binatang roh tingkat 3, kini juga telah berevolusi ke tingkat 4. Namun, kultivasi Lin Chen juga baru saja menembus ke prajurit spiritual 5 revolusi. Ditambah dengan kemampuan luar biasa Lin Chen untuk bertarung di atas levelnya, kekuatannya benar-benar melampaui naga es. Dia ingat bahwa ketika dia berada di paviliun dalam paviliun penjinakan hewan buas, dia berseteru dengan Sima Haolong, dan Lin Chen telah melawan naga es. Tetapi dibutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan naga es dengan keterampilan yang dimilikinya. Binatang buas jahat, aku bukan lagi seperti dulu. Dulu kau bisa menindasku, tapi hari ini aku bisa mengambil nyawamu yang buas itu. Wajah Lin Chen berubah dingin, dan ki naga mistik yang luas dan kuat mengalir ke pedangnya. Naga merah. Sebuah pedang berubah menjadi naga panjang yang cemerlang, membawa energi pedang yang kuat dan dahsyat, meraung, suaranya seperti guntur, kekuatan naga yang luas dan dahsyat, meliputi area tersebut, seketika menghancurkan lapisan es yang tebal. Naga es, yang awalnya menyerbu dengan ganas, menjadi serendah semut di hadapan kekuatan naga yang dahsyat dan luas. Seluruh momentumnya dengan cepat melemah, ketakutan, seolah-olah menghadapi seorang raja tertinggi. Naga es tidak mampu mengumpulkan semangat bertarung atau perlawanan apapun dan untuk sementara kehilangan naluri bertarungnya. Sima Haolong menyadari ada sesuatu yang salah dan berteriak panik, tidak. Gelombang. Boom, gelombang. Naga panjang yang cemerlang, disertai dengan energi pedang yang kuat, mendominasi, dan sangat berat, menyapu dan langsung membelah tubuh naga es. Meraung, gelombang. Raungan naga itu bagaikan guntur. Naga panjang yang cemerlang itu, dengan kekejaman yang luar biasa, mencabik-cabik naga es menjadi berkeping-keping. Seketika, daging dan darah berhamburan kemana-mana, dan naga es bahkan tidak sempat berteriak untuk terakhir kalinya. Uset, gelombang. Sebuah kristal spiritual yang jernih dan dingin saat disentuh jatuh ke tangan Lin Chen. Dia tersenyum licik, hehe, tidak buruk, tidak buruk. Daging kecil tetaplah daging, aku akan menerimanya. Lin Chen. Dengan raungan, mata Sima Haolong memerah, menatap tajam ke arah yang lain. Dia tidak hanya disergap dan terluka, tetapi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat binatang perangnya mati secara tragis di bawah pedang Lin Chen. Tentu saja. Yang terpenting, Sima Haolong merasa sulit percaya bagaimana Lin Chen bisa bersembunyi di dalam perut naga bersayap 8. Yang lebih sulit lagi untuk diterima adalah bahwa Lin Chen, setelah ditelan oleh naga bersayap 8, masih hidup dan sehat. Ini sama sekali tidak masuk akal. Kakak Haolong, kau benar-benar kerepotan. Untuk menghadapiku, kau nekat-nekat masuk sendirian ke sarang naga dan harimau. Betapa kau membenciku. Lin Chen tersenyum mengejek. Sima Haolong telah dipukul berulang kali dan bukan lagi ancaman. Kau benar-benar berani menyergapku. Sima Haolong sangat marah dan bersikap tirani. Begitu juga. Bukankah kakak senior juga melakukan hal yang sama? Lin Chen mendengus dan tersenyum tipis, mungkin kakak senior hanya ingin memanfaatkan situasi dan menuai keuntungan. Sayang sekali kau belum mengetahui siapa dalang sebenarnya. Sima Haolong diliputi rasa malu dan dengan marah menegur, kau binatang hina dan tak tahu malu. Beraninya kau menyerang sesama murid. Kakak senior, berhentilah membicarakan siapa yang menyergap siapa, bukankah itu sangat kekanak-kanakan? Lin Chen berkata dengan nada meremehkan, jika kau tidak begitu kejam dan bertekad untuk membunuhku, bagaimana mungkin kau terjebak dalam jebakanku? Kita tidak memiliki dendam sebelumnya, dan aku tidak ingin menjadi musuhmu. Kaulah yang bertindak terlalu jauh dan terlalu drastis, jadi jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan persaudaraan kita. Kau berani membunuhku. Sima Haolong menatapnya dengan ekspresi garang. Lihat, kakak senior, kau menggodaku lagi. Lin Chen menggosok hidungnya dan mencibir, coba bayangkan dirimu di posisiku. Jika aku berada di tanganmu sekarang, kau mungkin ingin memotongku menjadi 10.000 bagian, kan? Jadi, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Hanya denganmu. Sima Haolong sangat marah hingga sudut bibirnya berkedut. Ia berkata dengan penuh amarah, meskipun tuan muda sedang dalam keadaan buruk sekarang, berurusan dengan orang tak penting sepertimu saja sudah lebih dari cukup. Kau cukup mirip dengan murid sekte pedang yang sombong tadi. Sayangnya, dia tetap mati di tangan pedangku, kata Lin Chen dengan seringai acuh tak acuh. Kau membunuh ahli sekte pedang itu. Sima Haolong sangat terkejut. Itu adalah ahli alam inti emas. Dia tidak bisa membayangkan alasan mengapa Lin Chen bisa melawan ahli kultivator pedang alam inti emas.
Kalau tidak, Lin Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, selama mereka memprovokasi saya, siapapun itu, saya akan membunuh mereka tanpa ragu. Ini, tidak, mustahil. Sima Haolong berbicara incoheren, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Menghadapi Lin Chen yang tenang dan percaya diri di hadapannya, ia justru merasa bersalah dan takut. Baiklah, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Haruskah kita menyelesaikan dendam di antara kita sekarang? Ekspresi Lin Chen berubah dingin, dan niat membunuh berkibar di matanya. Ingin membunuh tuan muda. Di kehidupan selanjutnya, Sima Haolong meraung, mengangkat pedangnya, dan menebaskan pancaran ki pedang Tianlong, melesat ke arah Lin Chen. Istirahat, gelombang. Lin Chen berteriak dingin, sambil menebas secara horizontal dengan pedang beratnya. Boom, gelombang. Dengan raungan, energi pedang yang dahsyat dan berat, momentumnya seperti guntur, dengan mudah menghancurkan kelompok naga dengan satu tebasan pedang. Dia tetap diam, seteguh batu, berdiri dengan bangga dan angkuh. Sebaliknya, setelah tebasan pedang Sima Haolong, ia tampak menderita reaksi balik internal. Ia merasa luka di lengan kirinya sama sekali tidak bisa ditutup, dan darah terus mengalir tanpa henti. Yang lebih fatal adalah, begitu ia mengalirkan ki-nya, racun darah di tubuhnya akan terstimulasi dan masuk. Oh, benar, kakak senior, aku lupa mengingatkanmu. Aku menyarankanmu untuk tidak menyebarkan energi spiritualmu secara sembarangan, kalau tidak kau akan mati lebih cepat. Kata Lin Chen dengan tenang. Dasar binatang, sebagai murid jalan kebenaran, kau berani-beraninya menggunakan cara jahat dan curang untuk meracuni sesama kakak senior, bertindak hina dan keji. Kau ini pria macam apa? Sima Haolong mengumpat dengan marah. Dibandingkan denganmu, seorang munafik dengan kedok kesalehan, aku lebih jujur, ejek Lin Chen, hehe, dan ini juga bukan kompetisi bela diri. Hidup dan mati tidak mengenal cara. Aku ingat ini, kata Sima Haolong tanpa ampun. Tianlong bersinar di dunia. Sima Haolong mengerahkan energi spiritualnya dan dengan marah menebas udara. Cahaya pedang Tianlong memenuhi langit, terjalin seperti jaring, berpacu secara horizontal dan vertikal, seperti badai, dengan ganas membombardir Lin Chen. Kilat bintang. Sosok Lin Chen melesat cepat, berubah bentuk menjadi pedang, seperti meteor yang melesat melintasi langit, membawa ki pedang yang tajam, dahsyat, kuat, dan berat, menembus udara. Momentumnya seperti membelah bambu, tak tertahankan, melesat lurus, menembus lapisan cahaya pedang Tianlong. Dari 36 strategi, yang terbaik adalah melarikan diri. Sima Haolong tidak pernah berniat terlibat dalam pertarungan dengan Lin Chen. Setelah satu tebasan pedang, dia segera berbalik dan melarikan diri. Sosok Lin Chen berdiri tegak, dengan pedangnya teracung, dan menyeringai sinis, hehe, kau pintar, kau tahu cara lari, tapi sayangnya, sudah terlambat. Kilat petir. Dia melesat seperti kilat, melesat melintasi langit. Bagian 615. Jika terkena benturan, jaringan otot akan menyusut, sehingga mematikan vitalitas. Apalagi karena Sima Haolong juga terkena serangan jarum terbang darah naga, itu jelas menambah penderitaannya. Kehilangan darah vital semakin intensif, dan seluruh tubuhnya terasa seperti ditusuk jarum, rasa sakitnya tak tertahankan. Sialan, sekte jahat macam apa ini? Ini benar-benar sangat kuat. Sima Haolong dipenuhi rasa kaget dan marah, merasakan darah vital di dalam tubuhnya mengalir keluar tanpa alasan yang jelas. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah, selama dia menggunakan energi untuk melawan, itu akan berbalik dan menguras energinya lebih cepat. Bahkan daging dan darah di tubuhnya tampak layu, membentuk lapisan keriput. Haha, kakak Haolong, kau mencariku mati-matian, tidak menginginkan apapun selain membunuhku. Aku sudah di sini, kenapa kau malah kabur? Lin Chen tertawa mengejek. Dasar bajingan anjing, mempraktikkan aliran sesat dan meracuni sesama murid. Tuan muda pasti akan melaporkan ini ke sekte dan menghukummu sampai kau mati. Sima Haolong meraung. Hosh, hosh, gelombang. Sulur-sulur ajaib memenuhi langit, menyapu seperti jaring. Sima Haolong sudah kesulitan melarikan diri, dan sekarang terhalang serta diganggu oleh sulur-sulur ajaib, ia menjadi semakin sengsara. Desis, desis, gelombang. Kilat menyambar, tubuhnya seringan burung layang-layang, melesat seperti terbang. Dia menghindar dan bergerak di antara sulur sihir yang memenuhi langit, dengan lincah berkelebat dan melompat, dengan cepat mendekati Sima Haolong. Roda setan 100 pemusnahan. Ratusan roda iblis menerobos kehampaan, mencabik-cabik sulur ajaib, melesat seperti hujan di langit. Ekspresi Sima Haolong berubah drastis. Sulur-sulur sihir itu sudah menjadi penghalang yang berat, dan dia sama sekali tidak memiliki fokus tambahan untuk melawan serangan roda iblis. Dia hanya bisa mengayunkan pedangnya yang tajam, berdentang dan bergerak saat dia menangkis serangan roda iblis. Hosh, hosh, gelombang. Pedang demi pedang, darah vital dan energi esensi Sima Haolong terkuras habis. Menjijikkan, sekte jahat ini sulit dikalahkan. Selama aku menggunakan energi spiritual, itu akan mempercepat kehancuran sekte jahat ini. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri secepat mungkin agar aku bisa fokus menghadapi sekte jahat ini. Sima Haolong menggertakkan giginya karena benci, dipenuhi penyesalan yang tak berujung. Jika Dugu Tianlang dan yang lainnya bersamanya, bagaimana mungkin Lin Chen begitu sombong? Lin Chen melihat kecepatan Sima Haolong melambat, dan serangan roda sihir kembar menjadi semakin ganas. Hosh, hosh, gelombang.
Roda iblis yang memenuhi langit terus berubah dan memadat, tak berujung dan tak habis-habisnya, membentuk badai dahsyat, mengamuk secara horizontal dan vertikal, tanpa henti mengejar dan menyerang Sima Haolong. Sima Haolong dengan panik menghindar sambil mengayunkan pedangnya untuk menangkis, yang membuatnya merasa tak berdaya, seperti dua tangan melawan empat kepalan tangan. Desis, desis, gelombang. Diiringi suara robekan, Sima Haolong lengah sesaat dan terkena beberapa luka akibat roda iblis yang tajam. Sima Haolong mengumpat kesakitan dan marah, dasar binatang buas. Aku tak pernah menyangka paviliun penjinak binatang buas kita akan menghasilkan pencuri iblis sepertimu. Begitu Tuan Muda melarikan diri, aku pasti akan membongkar keburukanmu. Meskipun begitu, di dalam roda iblis yang mengamuk memenuhi langit, tersembunyi ujung-ujung tajam, satu demi satu jarum terbang darah naga, terjalin dengan benang petir, seperti ular berbisa yang telah lama tertidur, tiba-tiba melesat keluar ketika Sima Haolong menghalangi roda iblis. Wajah Sima Haolong berubah kaget, menyadari kekuatan jarum beracun itu. Indra spiritualnya meliputi segala arah, menangkap lintasan serangan jarum terbang darah naga, dan dia mengangkat pedang tajamnya untuk menangkis. Dentang, dentang, gelombang. Satu demi satu jarum terbang berhasil dilumpuhkan, tetapi Lin Chen telah mencapai ranah pengendalian jarum, mampu memanipulasi jarum terbang darah naga sesuka hatinya. Saat pikiran Lin Chen berubah, jarum terbang darah naga yang dilancarkan tetap tajam dan tak berkurang, saling berjalin dan berputar, berkoordinasi dengan roda iblis yang memenuhi langit, tanpa henti dan dengan ganas menyerang Sima Haolong. Sima Haolong bereaksi dengan panik, kelelahannya terus meningkat, dan darah vitalnya cepat terkuras. Kekuatan pedangnya menurun tajam, serangannya melambat, dan bahkan persepsi indera spiritualnya terus menurun. Haha, kakak Haolong, rasa dipukul itu tidak enak, ya. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, berkata, awalnya aku berlatih dengan tenang, tetapi kau berulang kali mempersulitku. Bahkan di ujian hutan belantara utara, kau menganggapku sebagai duri dalam dagingmu. Kau bahkan bersekongkol dengan murid sekte luar untuk bersama-sama menghadapiku. Karena kau begitu kejam padaku, bukankah akan sia-sia usahamu jika aku tidak membalasnya dengan setimpal? Lin Chen, keahlian macam apa yang kau miliki sampai menggunakan cara-cara hina seperti itu? Jika kau berani, tunggu sampai Tuan Muda pulih dari luka-lukanya, dan kau dan aku akan menentukan pemenangnya, tanpa mempedulikan hidup atau mati. Sima Haolong meraung. Untuk menghadapi penjahat keji, kau harus menggunakan cara-cara keji. Lagi pula, kau sudah tahu rahasiaku. Apa kau pikir aku akan mengampuni nyawamu dan membiarkanmu menyakitiku lagi di masa depan? Lin Chen berkata dingin, untuk menghadapi sampah sepertimu, kau harus membasmi sampai ke akarnya. Kilat petir. Lin Chen melangkah keluar, seolah berteleportasi, menyeberangi 100 sang. Naga merah. Sebilah pedang melesat melintasi langit, bagaikan naga ilahi yang muncul dari dunia. Seekor naga panjang yang cemerlang, disertai dengan ki pedang yang kuat dan dahsyat, seperti guntur dan kilat, menerobos kehampaan, menghancurkan sulur sihir, dan meraung lurus ke depan. Di bawah serangan dahsyat tanpa henti dari sulur ajaib, roda iblis, dan jarum terbang, menghadapi pedang yang begitu dahsyat dari Lin Chen, Sima Haolong sama sekali tidak mampu menghindar. Naga surgawi yang tak tertandingi. Sima Haolong meraung, tanpa memperdulikan berkurangnya darah vital, ia mengerahkan kekuatan spiritualnya secara paksa. Sambil menggertakkan giginya, ia dengan marah menghunus pedang, bersinar ke segala arah, membelah seekor naga langit yang perkasa, dan langsung menghantam musuh. Boom, gelombang. Kedua naga itu bertabrakan dengan dahsyat, membangkitkan guntur yang menggelegar. Cahaya naga saling berjalin, meraung hingga 10 mil jauhnya, gelombang riak yang kuat dan kacau, disertai dengan aliran cahaya yang cemerlang, menyebar ke segala arah seperti gelombang. Pedang ini. Sima Haolong benar-benar menggunakan kekuatan sejatinya, yang berimbang, dan kedua naga itu meledak. Namun, Sima Haolong dengan paksa menggunakan jurus ampuh, dan menderita akibat yang parah. Ia memuntahkan seteguk darah, mundur selangkah demi selangkah, wajahnya pucat pasi. Namun, Lin Chen tidak terluka. Dia melangkah ke kehampaan, terbang, dan melihat ke bawah dari atas, menatap Sima Haolong dengan dingin, berkata dengan dingin, di gua spiritual, aku sudah berniat untuk mengampunimu. Aku juga secara khusus mengingatkanmu bahwa jika kau berani menyinggungku lagi di ujian hutan belantara utara, aku jamin kau akan menyesalinya seumur hidup. Aku selalu menepati janjiku. Begitu kata-kata itu terucap. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, Xing Chen yang cemerlang, luas dan meliputi langit. Segel Starfire. Xing Chen berkumpul membentuk segel, dipenuhi api emas yang mem-scorching, seolah membawa kekuatan surgawi tertinggi. Xing Chen jatuh, kekuatannya seperti gunung, seketika meliputi 1000 sang. Tidak ada yang bisa lolos, dan dengan kecepatan guntur, ia menekan dengan dahsyat. Tarian Naga Es. Sima Haolong sangat marah, mengabaikan segalanya, energi spiritualnya melonjak hebat, dan dia mengayunkan pedangnya dengan liar. Meraung, meraung, gelombang. Naga-naga es, yang dipenuhi dengan kekuatan embun beku, meraung dan menyerbu ke arah segel api bintang. Boom, gelombang. Getaran dahsyat yang terus-menerus, gelombang kekuatan, satu naga es demi satu, di bawah tekanan kuat segel api bintang, meleleh dan menghilang dalam sekejap, seperti salju musim semi yang bertemu dengan terik matahari. Boom, gelombang. Segel api bintang, seberat gunung, benar-benar dahsyat, menghancurkan kehampaan.
Arus udara meledak keluar, sulur-sulur sihir yang memenuhi langit musnah, dan seluruh tanah rawa juga tertekan dan tenggelam oleh kekuatan tersebut. Sima Haolong ketakutan. Tampaknya bukan hanya karena kondisinya yang buruk saat ini, tetapi juga karena Lin Chen, yang muncul dari perut naga bersayap 8 Jiao telah menjadi jauh lebih kuat. Melihat segel api bintang memiliki kekuatan yang tak tertandingi, Sima Haolong tahu dia tidak bisa menahannya, jadi dia beralih dari menyerang ke bertahan. Perisai pedang naga surgawi. Sima Haolong mengangkat pedang panjangnya ke langit. Naga langit, dalam wujud badai, menyapuki pedang yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi tubuhnya, membentuk lapisan dinding perunggu dan penghalang besi, berusaha dengan paksa bertahan melawan serangan segel api bintang. Boom! Gelombang. Ledakan suara, riak-riak bergetar di langit, Sima Haolong merasa seolah-olah sedang membawa gunung yang berat, tubuhnya tenggelam dengan cepat. Di bawah bombardir dahsyat segel api bintang yang berulang-ulang, lapisan perisai pedang naga surgawi runtuh dan berhamburan. Kakak senior memiliki kemampuan yang hebat, jadi aku akan menambahkan lebih banyak kekuatan untukmu. Ekspresi Lin Chen berubah muram. Seperti seorang penguasa yang mengangkat kuali, dia mengangkat tangannya dan memperlihatkan kuali Xuan Huang. Kekuatannya seperti gunung, berputar dan menghantam ke bawah. Kuali Xuan Huang. Wajah Sima Haolong pucat pasi. Dia telah merasakan kekuatan kuali Xuan Huang di gua spiritual. 10.000 jun kekuatan berat menekan ke bawah, membuatnya tidak mungkin bergerak sama sekali. Boom! Gelombang. Gelombang gempa hebat lainnya, riak-riak menerjang, dan rawa memenuhi langit. Puff! Gelombang. Seluruh tubuh Sima Haolong bergetar hebat, dan darah menyembur dari mulutnya. Di bawah tekanan gabungan dari segel api bintang dan kuali Xuan Huang, ia terluka baik secara internal maupun eksternal. Sima Haolong tidak dapat bertahan dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam rawa. Rawa itu sendiri mengandung racun yang sangat kuat. Sima Haolong dipenuhi luka, dan racun itu meresap langsung ke tubuhnya, seperti digigit oleh 10.000 semut. Dia merasakan sakit yang luar biasa, menderita siksaan, dan berharap dia mati. Akhirnya, di bawah siksaan rasa sakit dan ancaman kematian, Sima Haolong akhirnya menyingkirkan sikap angkuhnya dan memohon belas kasihan, binatang. Tidak, Kakak Chen, aku salah. Aku hina dan tidak tahu malu. Aku terlalu percaya diri. Kumohon, demi sesama murid, selamatkan nyawaku. Semua dendam antara kau dan aku akan dihapus mulai sekarang. Lin Chen mendarat dari udara, menatap dingin Sima Haolong yang sedang meronta-ronta, dan mendesah, seandainya kau tahu ini, kau tidak akan melakukannya sejak awal. Mengapa kalian selalu baru menyadari kesalahan kalian ketika kematian sudah di depan mata? Ya, aku dibutakan oleh kebencian. Aku iri dengan bakatmu. Aku sesaat dirasuki dan bertindak melawan sifat asliku. Wajah Sima Haolong tampak sedih, dan dia memohon, Saudara Chen. Aku telah bertobat dengan tulus. Aku tahu kau murah hati, mohon berbelas kasih dan selamatkan nyawaku yang seperti anjing ini. Aku pasti akan mengingat kebaikanmu yang besar di dalam hatiku dan akan membalasnya di masa depan. Nyawa anjing. Hehe, aku tidak salah dengar, kan? Murid nomor 1 yang terhormat dari paviliun penjinak hewan, si jenius nomor 1 yang arogan. Di hadapan ancaman hidup dan mati, harga dirimu telah menjadi begitu murahan. Lin Chen mencibir. Berkultivasi itu tidak mudah, dan hidup itu tak ternilai harganya. Aku hanya berusaha untuk bertahan hidup. Sima Haolong telah lama kehilangan harga dirinya yang dulu, kini hanyalah seorang budak yang memohon belas kasihan di hadapan Dewa Kematian. Baiklah, aku selalu berbelas kasih. Karena kakak senior Haolong telah bertobat dengan tulus, demi sesama murid, aku akan mengampuni nyawamu. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela napas, mengangkat tangannya untuk menarik kembali segel bintang api dan kuali Xuan Huang. Namun, saat Lin Chen menarik tangannya, wajah Sima Haolong tiba-tiba berubah menjadi ekspresi buas. Matanya yang merah padam memancarkan kekuatan yang dahsyat, dan dia menyerbu dengan panik, dasar bajingan anjing. Pergi ke neraka. Jarak antara mereka hanya sekitar 1 zang. Hanya butuh sesaat untuk membunuhnya. Anehnya, menghadapi serangan mendadak itu, Lin Chen seolah telah mengantisipasinya, tetap diam sepenuhnya, ekspresinya tenang. Matanya yang dalam dan tajam berkedip dengan cahaya dingin yang jahat. Terutama pada saat itu, Sima Haolong terkejut melihat senyum jahat dan aneh muncul di sudut mulut Lin Chen. Di matanya, dirinya sendiri tampak sangat bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dalam sekejap, sebuah firasat buruk menyelimuti hatinya. Penyesalan sesaat itu telah menutup jalan keluarnya. Ya, Lin Chen telah memperhitungkan bahwa Sima Haolong tidak akan berdamai dan akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam. Sambil mengurangi tekanan, ia meninggalkan jarum terbang darah naga di bagian belakang kepala Sima Haolong. Bergerak, dan itu akan terpicu. Bagian 616. Uset, gelombang. Pikiran Sima Haolong seketika disambar petir, matanya membelalak kaget, saat jarum terbang darah naga langsung menembus bagian belakang kepalanya, melewati titik akupuntur otak, dan melesat keluar dari antara alisnya. Pada saat itu juga, seluruh otak Sima Haolong terasa lumpuh, kesadarannya jatuh ke dalam keadaan linglung sesaat, pikirannya menjadi kosong, seperti kematian itu sendiri. Kemudian, ritme serangan Sima Haolong langsung terhenti, ekspresinya kaku, rahangnya ternganga. Seluruh tubuhnya tampak tiba-tiba membeku, dan niat pedangnya yang dahsyat tiba-tiba berhenti.
Ketika Sima Haolong terbangun dalam ketakutan, dia melihat sebuah kekuatan tirani dan ganas telah mendekat. Cih, gelombang. Dadanya memerah, tubuh Sima Haolong menegang, merasakan sakit yang tajam di jantungnya, dan merasa ngeri melihat pedang panjang yang dingin telah menembus titik akupuntur jantungnya. Pupil mata Sima Haolong menyempit tajam, ekspresinya pucat pasi, wajahnya seperti abu mati, dipenuhi keputusasaan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa, meskipun dia sudah sangat dekat, dia tiba-tiba kehilangan kendali tanpa alasan yang jelas dan langsung dibunuh oleh Lin Chen. Ekspresi Lin Chen dingin, wajahnya muram, dan dia berkata dengan dingin, seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Aku sengaja mengampuni nyawamu, tetapi bukannya menghargainya, kau malah mencoba menyergapku. Karena kau begitu kejam dan tak berperasaan, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Uset, gelombang. Cahaya darah berkilat, dan Lin Chen mengeluarkan Blood Sea. Tepat ketika Sima Haolong hendak berbicara, cahaya yang ganas, menyeramkan, dan dingin melingkari lehernya. Cih, gelombang. Cahaya darah itu menusuk seperti kilat, menembus tenggorokan Sima Haolong, membuatnya tak mampu berbicara karena kesakitan, tercekik seperti maut. Matanya melotot, wajahnya pucat pasi, seolah telah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun tak mampu mengeluarkan suara apapun. Jangan memohon ampun lagi padaku. Aku merasa malu padamu. Jika kau ingin bertobat, pergilah ke neraka dan mengakulah di sana. Wajah Lin Chen tiba-tiba menjadi dingin, darah di tangannya berkilauan, dan cahaya jahat bersinar terang. Melahap. Darah vitalnya dengan cepat terkuras, otot-ototnya menyusut, energi spiritualnya terkuras, dan kekuatan hidupnya dengan cepat terputus. Tubuh Sima Haolong berkedut hebat, wajahnya meringis, matanya merah, bulu kuduknya berdiri, otot-ototnya menegang, dipenuhi rasa takut, putus asa, dan penyesalan yang mendalam. Siapa sangka, dia, murid pertama yang terhormat di Dewan Spiritual Paviliun Penjinak Hewan Buas, bisa dengan mudah mengendalikan hidup dan mati Lin Chen. Namun, justru semut inilah yang sangat dia hina, yang membuatnya benar-benar tak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat darah vitalnya terkuras dan kekuatan hidupnya terputus. Yang lebih menyakitkan lagi adalah kultivasi yang telah dia kembangkan selama lebih dari 20 tahun, direbut oleh musuh yang sangat dia benci. Amarah, kebencian, keengganan. Namun pada akhirnya, semuanya berubah menjadi keputusasaan. Jangan salahkan aku, saat kau memutuskan untuk melanggarku, akhirmu sudah ditentukan. Kata Lin Chen dingin, ki jahat mengikis, memperkuat kekuatan penghisap. Ah, gelombang. Suara ratapan dan keputusasaan bergema di benaknya, wajah pucatnya berkerut, dipenuhi noda darah, benar-benar patah semangat. Dan Lin Chen baru saja naik ke tingkat prajurit spiritual 5 revolusi, secara kebetulan merebut kultivasi seumur hidup Sima Haolong, mengkonsolidasikannya ke puncak prajurit spiritual 5 revolusi dalam sekali jalan. Serentak. Sejumlah besar darah vital mengalir deras ke dalam ki dan darahnya yang bersemangat mendidih. Mengaum, gelombang. Lin Chen meraung seperti binatang buas, tubuhnya bersinar dengan cahaya darah, membara hebat seperti api yang berkobar. Membersihkan meridian dan pembuluh darahnya, darah vitalnya berubah, berhasil memasuki 5 perubahan mendalam berupa darah yang mendidih hebat. Sima Haolong yang malang dengan cepat berubah menjadi mayat kering yang mengerikan, dan Lin Chen dengan ganas menghunus pedang berat Blood Sea. Dia merebut cincin eliksir Sima Haolong dan mata naga bersayap 8 lainnya yang baru saja dia peroleh. Anehnya, setelah Lin Chen mendapatkan 2 mata naga bersayap 8, sulur ajaib di sekitarnya tidak lagi menyerang Lin Chen. Menyegarkan. Lin Chen menghembuskan napas yang dipenuhi udara keruh, kultivasinya meningkat pesat, dan ia merasa segar serta bersemangat. Pemenang terakhir, seharusnya aku. Lin Chen tersenyum tipis, menyaksikan mayat Sima Haolong yang kering terbungkus oleh sulur sihir yang menjulang tinggi dan dengan cepat tenggelam ke dalam rawa. Sebenarnya, Lin Chen seharusnya senang karena hanya Sima Haolong yang mengejarnya. Jika dia bergabung dengan Dugu Tianlang dan yang lainnya, dia pasti akan benar-benar celaka. Saat ini, semua ancaman telah dihilangkan, nyawanya aman. Ringkikan, gelombang. Kilat menyambar, itu adalah kuda petir. Kuda petir. Lin Chen sangat gembira, tertawa terbahak-bahak, haha. Kakak, kau ternyata masih hidup. Ringkikan, gelombang. Kuda petir mengangkat kuku kakinya, menunjukkan ketidakpuasan terhadap pertanyaan Lin Chen. Baiklah, aku tahu kau hebat, bagaimana mungkin seekor binatang buas bisa mengambil nyawamu. Jangan khawatir, kau telah memberikan kontribusi besar kali ini, aku pasti akan memberimu kompensasi yang layak. Kata Lin Chen sambil tersenyum. Saat itu, ia benar-benar berpikir bahwa kuda petir telah binasa di tangan berbisa naga bersayap 8. Tanpa sadar, Lin Chen menatap ke kedalaman rawa kabut ajaib, merenung, dimanapun ada wilayah binatang buas, pasti ada harta karun menakjubkan yang menyertainya. Karena aku tidak memiliki kekhawatiran sekarang, apa salahnya menjelajahinya? Namun, Thundersteed tidak terluka ringan, jadi Lin Chen memanggilnya kembali terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan sendirian. Dengan mata naga bersayap 8 yang melindunginya, sulur ajaib tidak akan menyerang Lin Chen sama sekali. Bahkan sulur ajaib yang melilit sekitarnya, begitu merasakan kedatangan Lin Chen, secara aktif membuka jalan. Uset, gelombang. Lin Chen melesat seperti terbang, seolah memasuki tanah tak berpenghuni, perlahan mendekati inti rawa kabut ajaib. Saat ini,
Sulur-sulur ajaib itu berhamburan satu demi satu, dan gelombang ki jahat yang menyeramkan menyebar di udara. Efek ki jahat yang begitu kuat. Lin Chen terkejut dalam hati. Aku merasakannya. Mata tajam tak terlihat, mampu melihat menembus lapisan rintangan sihir. Tiba-tiba terlihat sebuah gua gunung gelap yang dipenuhi rintangan sihir, tersembunyi dingin di jantung rawa, tampak sunyi dan menyeramkan. Di dalam pintu masuk gua, ki jahat yang sangat pekat dan menyeramkan meresap. Metode kultivasi yang dipraktikkan Lin Chen sendiri bukanlah teknik Dao yang benar, dan terhadap makhluk dewa jahat yang keji, dia tidak hanya tidak merasa jijik tetapi malah merasa tertarik secara khusus. Langsung, Lin Chen mempercepat langkahnya, melintasi lapisan rawa, mendekati gua gunung yang gelap. Sulur-sulur ajaib yang melilit pintu masuk gua juga berhamburan dengan sendirinya, tak perlu diragukan lagi, itu adalah sarang naga bersayap 8. Tiba-tiba, Lin Chen memasuki pintu masuk gua, dan gelombang ki jahat yang pekat dan menyeramkan menyelimutinya, menembus langsung ke pikiran dan jiwa Lin Chen. Tubuh dan jiwanya tak kuasa menahan getaran, bulu kuduknya berdiri, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ki jahatnya sangat dalam dan berat. Jika ada harta karun aneh, itu pasti benda yang sangat jahat. Pikir Lin Chen dalam hati. Meskipun naga bersayap 8 telah disingkirkan, dia tetap bertindak hati-hati, meraba-raba dengan waspada dalam kegelapan. Selangkah demi selangkah, semakin dalam dia masuk ke dalam gua, semakin pekat ki jahat itu. Lorong gua itu sangat dalam, membentang setidaknya 1000 sang. Suara tetesan air yang sesekali terdengar bergema seperti aktivitas hantu, membuatnya terdiam seperti jangkrik di tengah dingin, hatinya gemetar ketakutan. Jiwa iblis. Lin Chen melepaskan jiwa iblisnya, dan ki jahat serta rintangan sihir di sekitarnya secara tidak sengaja meresap ke dalam tubuhnya, memberi nutrisi pada jiwa iblis Lin Chen. Bahkan dalam kegelapan, di bawah persepsi jiwa iblis Lin Chen, dia dapat dengan jelas membedakan segala sesuatu. Sampai menjelang akhir gua, cahaya jahat yang samar, seperti darah segar, mewarnai dinding batu di sekitarnya menjadi merah. Ki jahat menjadi sangat kuat dan aktif, bahkan menghasilkan suara siulan seperti tangisan hantu dan ratapan dewa. Dengung, dengung, gelombang. Darahnya bergetar hebat, tampak sangat bersemangat. Lin Chen diam-diam terkejut, dan berkata, ki jahat ini sangat pekat, bahkan bisa beresonansi kuat dengan ki darah. Seperti yang diduga, ini adalah benda jahat. Tanpa disengaja, Lin Chen mengikuti cahaya jahat itu, mendekat selangkah demi selangkah. Dia sama sekali tidak tahu. Darah bereaksi lebih kuat lagi, seolah ingin melepaskan diri dari tangannya, dan bahkan ki serta darah di dalam tubuh Lin Chen mendidih seolah tak terkendali. Lin Chen tersentak, merasakan datangnya ki jahat yang ganas, yang telah sangat mempengaruhi ki dan darahnya. Dia segera melafalkan mantra hati murni dalam hatinya untuk menenangkan fokusnya. Meskipun terasa agak berbahaya, hal itu juga sangat menggoda Lin Chen. Tak mampu menahan rasa ingin tahunya sejenak, ia melangkah maju beberapa langkah lagi. Tiba-tiba terlihat, sekuntum bunga darah jahat yang tampak berwarna merah karena darah kotor, kuncupnya telah berbuah, dan buah darah jahat yang menyerupai permata berwarna darah bergoyang, tanpa disadari memancarkan ki jahat berdarah. Darah. Itu memang bau darah, dan samar-samar, jejak lemah kekuatan hidup masih tersisa. Lin Chen mengerutkan kening, buah darah jahat ini benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya, dan terasa seolah-olah hidup. Lin Chen kemudian melepaskan jiwa iblisnya, dengan hati-hati mengintip melalui buah darah jahat itu. Dalam sekejap, pikiran Lin Chen bergejolak, dan berbagai pikiran penuh kebencian menyerbu masuk dengan dahsyat. Ekspresi Lin Chen berubah drastis, ia tak mampu melawan tepat waktu. Dalam pikirannya, jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya, membawa kebencian yang mendalam, berubah menjadi wajah-wajah ganas yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu lautan sihir Lin Chen, menjerit meratap, mengamuk tanpa kendali. Pikiran Lin Chen berkedut, merasakan seluruh otaknya seperti digigit oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya, dengan ganas mencabik dan melahap jiwa iblis Lin Chen. Banyak sekali kehendak jahat dari jalur iblis, satu persatu, berusaha merebut tubuh Lin Chen. Keputusasaan, ketakutan, amarah, nafsu memsa, keserakahan, dan kebencian, berbagai emosi negatif yang intens, tampaknya membentuk badai yang mengerikan di lautan sihir Lin Chen, menghantam dengan keras kehendak jiwa iblis Lin Chen. Gelombang. Lin Chen menjerit, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, yang berkedip-kedip dengan cahaya iblis hitam yang sunyi. Gelombang ki iblis yang kuat dan ganas meletus tak terkendali, dan seluruh gua meraung hebat. Lin Chen benar-benar tidak menyangka bahwa di dalam buah darah jahat kecil ini, tersembunyi jiwa-jiwa iblis mati yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, jiwa-jiwa iblis ini dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, yang berdampak pada jiwa iblis Lin Chen seperti gunung yang runtuh dan laut yang terbalik. Seperti yang diperkirakan, rasa ingin tahu yang berlebihan sangat fatal. Serentak. Pada saat yang sama, belut si di tangan Lin Chen juga menjadi sangat aktif, bergetar hebat, darahnya yang mendidih bergejolak, cahaya jahat melambung tinggi, terjalin di dalam dan di luar, hampir menyebabkan wujud dan jiwa Lin Chen runtuh dan jatuh ke jalan iblis. Mutiara penangkal kejahatan. Lin Chen, dengan kesadaran yang tersisa, memanggil mutiara penangkal kejahatan. Mutiara penangkal kejahatan, efeknya dapat memberikan kekebalan terhadap erosi rintangan sihir dan ki jahat. Sayangnya,
Kebencian jiwa iblis ini telah menyerang pikiran Lin Chen, dan mutiara penangkal kejahatan hanya dapat sedikit memperlambat serangan baru kebencian jiwa iblis eksternal dan juga menahan gerakan abnormal ki jahat. Langsung, Lin Chen duduk bersila, diam-diam melafalkan mantra hati murni dalam pikirannya, menstabilkan fokusnya, dan membiarkan dirinya mempertahankan kesadaran yang jernih. Kemudian, kesadaran Lin Chen sepenuhnya menyatu dengan jiwa iblisnya. Menggunakan jiwa iblis sebagai kekuatan, dia memadatkan pedang jiwa, dan Lin Chen meraung marah, dasar iblis kecil, berani-beraninya kalian menghinaku. Hosh, hosh, gelombang. Jiwa iblis Lin Chen menggunakan pisau sihir, dan gelombang kebencian jiwa iblis yang menyapu dan menghantamnya langsung dimusnahkan. Dan kebencian jiwa iblis yang hancur itu secara tidak sengaja menyatu kembali ke dalam jiwa iblis Lin Chen. Bunuh, 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 gelombang. Niat membunuh Lin Chen bagaikan kegilaan, menggunakan jiwa iblisnya sebagai tubuhnya, dengan ganas memusnahkan kebencian jiwa iblis yang terus-menerus memengaruhinya. Gelombang. Jeritan pilu terdengar, kebencian jiwa iblis itu terlalu tersebar dan sama sekali tidak sebanding dengan jiwa iblis Lin Chen yang kuat. Saat gelombang kebencian jalur iblis dimusnahkan, jejak jiwa iblis secara pasif meresap ke dalam jiwa iblis Lin Chen, memadat sedikit demi sedikit. Jiwa iblis Lin Chen juga terus menguat, dan meridian jiwanya meluas dengan dahsyat. Namun, gelombang kebencian ini juga secara bersamaan mengikis jiwa iblis Lin Chen, dan kebencian negatif terus semakin dalam. Hal ini akan membuat Lin Chen membenci dunia, jatuh ke jalan iblis, dan menjadi gila membunuh. Bagian 617. Bunuh, bunuh, bunuh. Akulah penguasa jalur iblis. Kalian semua setan kecil, matilah. Pupil mata Lin Chen berwarna hitam pekat, memancarkan cahaya iblis yang tak terbatas, dan seluruh wajahnya menjadi sangat mengerikan. Hosh, hosh, gelombang. Jiwa iblis dengan penuh amarah mengacungkan pedang jiwa, menebas gelombang kebencian jiwa iblis. Gelombang. Jeritan kesakitan menggema. Rasa dendam jiwa iblis yang menyerang terperangkap di lautan sihir Lin Chen, tidak dapat melarikan diri, dan hanya bisa menyerang jiwa iblis Lin Chen dengan ganas. Sayangnya, jiwa iblis Lin Chen terlalu kuat, dan ketika kebencian jiwa iblis dihancurkan, mereka akan berubah menjadi untaian kekuatan jiwa iblis, yang diserap oleh jiwa iblis Lin Chen. Oleh karena itu, jiwa iblis Lin Chen semakin kuat. Kebencian jiwa iblis itu sama sekali bukan tandingan jiwa iblis Lin Chen, binasa beramai-ramai seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Namun, seiring dengan semakin kuatnya jiwa iblis Lin Chen, semua kebencian jiwa iblis juga berkumpul di dalam jiwa iblis Lin Chen. Rasa brutalitas, kebencian, dan haus darah, bersama dengan rasa dendam negatif yang luar biasa, memengaruhi emosi Lin Chen, mengikis kemauan jiwa iblisnya, membuat Lin Chen menjadi semakin buas. Jika ada makhluk hidup di sana, mereka pasti akan dibantai dengan kejam oleh Lin Chen. Bunuh, 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 gelombang. Pupil mata Lin Chen berwarna hitam pekat, seperti binatang buas yang mengamuk, keganasannya meledak, niat membunuhnya merajalela. Boom, boom, gelombang. Gelombang ki iblis yang luas dan menakutkan menyebar dari kedalaman gua, bergelombang seperti air pasang. Sulur-sulur sihir yang melilit gua di semua sisi seolah merasakan ketakutan dan mundur satu demi satu. Saat kebencian jalur iblis semakin dalam, Lin Chen semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri, benar-benar melupakan mantra-mantra hati murni, pikiran dan kesadarannya menjadi sangat kacau. Apa yang terjadi? Naga iblis darah, yang sedang tidur nyenyak, merasakan pikiran Lin Chen menjadi liar dan terbangun. Kemudian dia diam-diam merasakan situasi tersebut, jantungnya berdebar kencang, kebencian yang begitu kuat, benda jahat apa yang telah bersentuhan dengan Lin Chen ini, hingga diganggu oleh kebencian jalur iblis yang begitu kuat. Naga iblis darah kini bergantung pada Lin Chen untuk bertahan hidup dan memulihkan esensi naganya. Terlebih lagi, ia benar-benar menghargai potensi Lin Chen. Ia mendesah dalam hati, sayang sekali gelombang Lin Chen, kau benar-benar tahu cara membuat masalah. Lupakan saja, karena kita ditakdirkan dan kau pernah menyelamatkan nyawa tuan ini akan dengan murah hati membantumu kali ini. Dengan demikian, cincin jiwa naga itu bersinar dengan cahaya merah darah, dan raungan naga yang menggelegar, seperti guntur, bergema. Diiringi oleh kekuatan naga yang sangat dahsyat, raungan itu langsung menghantam lautan sihir Lin Chen. Boom, gelombang. Lautan sihir berguncang hebat, dan suara agung seperti guntur yang menggelegar bergema di dalam kesadaran jiwa iblis Lin Chen, jika hati aslinya tetap ada, 10.000 iblis tidak dapat menyerang. Jika jantung aslinya tetap ada, 10.000 iblis pun tidak dapat menyerang. Seperti mantra 8 karakter, itu membunyikan alarm dalam kesadaran lautan sihir Lin Chen. Jiwa iblis Lin Chen bergetar, awalnya kebingungan, lalu kesadarannya perlahan jernih. Dia merasa seolah berada dalam kegelapan tanpa batas dan berkata dengan heran, di mana aku? Beraninya kau bertanya, tahukah kau hampir gila barusan, menghadapi kutukan abadi. Naga iblis darah itu berbicara dengan penuh keagungan, jika kau ingin mati, pergilah, jangan menyeret tuan ini bersamamu. Senior naga darah, jiwa iblis Lin Chen tersentak. Meskipun ingatannya agak kabur, dia masih bisa merasakan kebencian yang kuat memenuhi jiwa iblisnya, dan dia langsung berkeringat dingin. Hampir saja. Jika bukan karena naga iblis darah yang membangunkannya tepat waktu, dia pasti sudah benar-benar gila.
Berhentilah bertingkah bodoh dan linglung, jagalah pikiranmu, kendalikan pikiran jahat, jika tidak, bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkanmu. Naga iblis darah mendengus. Bagaimanapun, dendam jiwa iblis terletak di dalam jiwa, dan kekuatan eksternal biasa tidak dapat menekan dendam jalan iblis. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh naga iblis darah adalah menjernihkan kesadaran Lin Chen. Hanya Lin Chen sendiri yang dapat melawan pikiran jahat. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Chen terbangun, menyadari kekuatan pikiran jahat. Dia menjaga pikirannya dengan teguh dan diam-diam melafalkan mantra hati murni dalam hatinya. Perlahan-lahan, untaian energi dingin mengalir ke jiwa iblis Lin Chen, dan pikiran jahat kuat yang telah menyerang kesadaran jiwa iblisnya perlahan menghilang. Gelombang kebencian terus mengembun, berubah menjadi kehendak jalur iblis Lin Chen. Setelah sekian lama, emosi Lin Chen perlahan mereda, dan cahaya iblis di matanya perlahan memudar. Sementara itu, jiwa iblis Lin Chen terus menguat melalui kondensasi, dan kekuatan iblisnya sendiri berlipat ganda. Gelombang untunglah tekad Lin Chen lebih kuat dari rata-rata, kalau tidak, bahkan tuan ini pun tak berdaya untuk membalikkan keadaan. Naga iblis darah diam-diam bersukacita. Menyaksikan perkembangan Lin Chen, naga iblis darah telah mengubah pandangannya terhadap Lin Chen secara signifikan, setidaknya dia tidak akan lagi meremehkannya. Membersihkan jiwa, memurnikan jiwa. Jiwa iblis Lin Chen terus dimurnikan, terutama setelah mengatasi pikiran jahat, kondisi mental dan kultivasi Lin Chen meningkat pesat. Gelombang kekuatan jiwa iblis mengalir dalam siklus di dalam meridian jiwanya, seperti aliran air yang menetes. Dengan setiap siklus, jiwa iblis dimurnikan satu tingkat. Lin Chen benar-benar melupakan dunia luar, perjalanan waktu, dan dirinya sendiri. Dia menjaga pikirannya, menyatukan pikirannya. Sambil diam-diam melafalkan mantra hati murni untuk membersihkan pikirannya dan mengatasi pikiran jahat, dia juga mengalirkan kekuatan jiwa iblis untuk memurnikan jiwa iblisnya. Bahkan Blood Sea di tangan Lin Chen tampak tenang. Meskipun tidak lagi berada di bawah kendali langsung Lin Chen, ia masih berputar dengan tenang di depan Lin Chen. Dan naga iblis darah telah diam-diam mengamati Lin Chen, dan tampaknya telah menemukan sesuatu, lalu berkata dengan terkejut, urat naga. Kerja bagus, Lin Chen. Tuan ini telah tertidur begitu lama, dan kau diam-diam telah menempa urat naga sejati. Kau benar-benar jenius yang tak tertandingi. Lin Chen tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, memfokuskan perhatian dan konsentrasinya pada penyempurnaan jiwa iblisnya. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, Lin Chen perlahan membuka matanya yang gelap dan dalam, tajam seperti baja tempa dan dingin seperti es. Kemudian dia menghela napas panjang yang pengap, akhirnya keluar dari pengasingan. Setelah menyerap kebencian jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya dan memurnikan jiwa iblisnya, alam jiwa iblis Lin Chen akhirnya maju ke tahap akhir, semakin mendekati puncak dan kesempurnaan. Selain itu, persepsi jiwa iblis Lin Chen setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan jiwa iblisnya bahkan melampaui kultivasi seni bela dirinya sendiri. Jika dia menggunakan jiwa iblisnya, dia yakin dia bisa membunuh bahkan seorang ahli alam bela diri roh 7 putaran. Secara tiba-tiba, Lin Chen memanggil roda sihir kembar dan kemudian mengaktifkan kekuatan jiwa iblisnya. Roda iblis 1000 perubahan. Lin Chen berteriak, cahaya iblis menyambar, dan roda sihir kembar terus berubah bentuk. 100 set. 200 set. 300 set. 1000 set roda ajaib tercipta, berputar-putar dengan rapat di dalam gua tempat tinggal tersebut. Roda iblis 100 pemusnahan bertransformasi ratusan kali, roda iblis 1000 perubahan, di sisi lain, bertransformasi ribuan kali. Ini bukan hanya peningkatan besar dalam jumlah transformasi, tetapi kekuatan setiap roda sihir yang diciptakan juga satu tingkat lebih kuat daripada transformasi 100 pemusnahan. Haha, kesulitan pasti diikuti oleh kebahagiaan. Aku tidak pernah menyangka ranah jiwa iblisku akan mencapai terobosan sebesar ini. Lin Chen tertawa gembira. Kau masih bisa tertawa. Jika tuan ini tidak mengulurkan tanganmu, kau pasti sudah gila. Bahkan jika kau cukup beruntung untuk selamat, kau hanya akan menjadi boneka jalan iblis seperti mayat hidup mulai sekarang. Kata naga iblis darah sambil berpikir. Iya, kebaikan hati senior naga darah yang luar biasa, Lin Chen akan mengingatnya dan pasti akan membalasnya di masa depan. Lin Chen dipenuhi rasa terima kasih. Jangan salah paham, tuan ini hanya tidak ingin kau mati terlalu cepat. Naga iblis darah mendengus pelan. Kebaikan tetaplah kebaikan, entah senior naga darah menerimanya atau tidak, Lin Chen pasti akan membalasnya di masa depan. Lin Chen tersenyum, lalu tiba-tiba melihat buah darah jahat aneh di depannya masih bergoyang-goyang dengan menyeramkan. Dengan rasa takut yang masih tersisa, dia bertanya, ngomong-ngomong, benda jahat apa sebenarnya ini? Buah ini awalnya adalah buah yin bumi, lahir dari tempat yang penuh energi yin dan jahat. Namun, buah yin bumi ini telah bermutasi. Naga iblis darah menganalisis dengan cermat, jika dugaanku benar, tanah tandus tempatmu berada ini pasti dulunya adalah tempat pemakaman bagi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan ki iblis yang berat, ki jahat yang dingin, dan geografi yin dan jahat, jiwa-jiwa anggota klan iblis yang telah meninggal ini terakumulasi dari waktu ke waktu, membentuk kebencian yang kuat. Kemudian ia menggunakan buah yin bumi sebagai wadah dan menyatu dengannya. Lebih jauh lagi, buah yin bumi ini menyerap darah iblis sepanjang tahun, menyebabkan mutasi. Dia berhenti sejenak, lalu naga iblis darah melanjutkan, dan kalian juga tidak beruntung karena telah bersentuhan dengan benda jahat seperti itu.
Untungnya, buah darah jahat ini telah bertahan dari gempuran waktu dan telah dimakan oleh binatang iblis dan roh dunia lain, sehingga menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jika tidak, jika berada pada puncaknya, 100 nyawa kalian pun tidak akan cukup. Lin Chen terkejut dan berkata sambil berkeringat, hutan sihir Hong Huang ini benar-benar berbahaya di mana-mana. Apa, kau bilang ini hutan sihir Hong Huang? Naga iblis darah bereaksi keras. Iya, senior, Anda tahu tentang itu. Lin Chen terkejut. Bagaimana mungkin tuan ini tidak tahu? Tuan ini tewas di sini waktu itu, ingatannya masih segar. Naga iblis darah mendengus. Namun cincin jiwa naga tidak ditemukan di tempat ini. Setelah 1000 tahun, siapa yang memurnikan cincin jiwa naga, dan mengapa cincin itu hilang di dunia luar, bagaimana tuan ini bisa tahu? Naga iblis darah mendengus pelan, tuan ini hanya ingat bahwa ketika tuan ini binasa, seorang ahli jalur iblis, memanfaatkan kematian tuan ini, tanpa malu-malu merebut esensi jiwa naga tuan ini dan memurnikan cincin jiwa naga ini. Pakar jalur iblis, Lin Chen tercengang. Mungkin ini berhubungan dengan mayat surgawi, tetapi mayat surgawi itu sudah mati, jadi dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun. Terlebih lagi, mayat surgawi ini mungkin telah dimurnikan oleh pakar jalur iblis itu. Lupakan saja, tuan ini baru saja terlahir kembali, dan ingatanku tentang kehidupan masa lalu kabur. Karena aku telah mendapatkan kehidupan baru, biarlah dendam dan permusuhan masa lalu lenyap seperti asap. Naga iblis darah menghela napas. Itu benar, karena naga darah senior telah mendapatkan kehidupan baru, ini adalah awal yang baru, titik awal yang baru. Tidak perlu terpaku pada masa lalu. Lin Chen tersenyum, matanya tertuju pada buah darah jahat yang aneh itu. Kekuatan darah masih sangat aktif, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu bagaimana aku harus menghadapi buah jahat ini? Buah jahat ini adalah objek kejahatan dan yin yang sangat ekstrim, menyimpan roh darah yang kuat. Bagi mereka yang berada di jalan iblis, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Naga iblis darah berkata dengan serius, tuan ini melihat bahwa senjata jahat di tanganmu telah ternoda oleh darah banyak makhluk hidup, dan sifat jahatnya sangat berat, seperti buah jahat ini. Jika kau dapat menyerap roh darah untuk digunakanmu, itu pasti akan menjadi senjata tajam yang sangat kuat dan jahat. Ini, Lin Chen memegang Blood Sea di tangannya, merasakan getaran yang tidak biasa. Namun, setelah baru saja mengalami kehilangan besar dan hampir mati, dia tidak bisa tidak merasa cemas dan takut. Naga iblis darah merasakan keraguan Lin Chen dan berkata, jangan khawatir, buah jahat ini sekarang telah dihilangkan kebencian jalur iblisnya, ini murni material surgawi dan harta duniawi. Lagi pula, roh darah sangat langka dan sulit ditemukan di dunia. Akan sangat disayangkan jika melewatkan kesempatan ini. Hehe, itu benar, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kaulah yang akan menanggung akibatnya. Lin Chen tersenyum licik, lalu mengumpulkan keberaniannya, menggenggam erat buah darah, dan dengan hati-hati mendekati buah darah jahat itu. Bagian 618. Saat ini juga, dengan naga iblis darah yang mengawasinya, Lin Chen mengumpulkan keberaniannya, memegang Blood Sea, dan mendekati buah jahat selangkah demi selangkah. Dentang, dentang, gelombang. Getaran darah sangat kuat, menggemakan buah jahat dengan sangat kuat seolah-olah terhubung oleh garis keturunan. Selangkah demi selangkah, cahaya darah melonjak, reaksi darah menjadi semakin intens, ingin melepaskan diri. Bahkan ki darah di dalam tubuh Lin Chen menjadi gelisah, mendidih hebat. Wajah Lin Chen tampak terkejut, merasa seolah-olah ki darah di tubuhnya sedang terkuras ke dalam darah di tangannya. Lepaskan dia cepat, seru naga iblis darah. Uset, gelombang. Saat Lin Chen melepaskan cengkeramannya, Blood Sea tidak dapat lagi ditahan dan terbang menuju buah jahat. Hosh, hosh, gelombang. Blood Sea berputar dengan ganas, mengeluarkan garis-garis cahaya darah yang melilit buah jahat seperti jaring. Lin Chen benar-benar kehilangan kendali atas Blood Sea. Aku kehilangan kendali, kata Lin Chen dengan ekspresi terkejut. Jangan khawatir, senjata ilahi jahat ini memiliki spiritualitas. Mari kita tunggu dan lihat, kata naga iblis darah. Baik, Lin Chen mengangguk sedikit, matanya tertuju pada Blood Sea. Tiba-tiba, saat cahaya darah menyelimutinya, buah jahat itu terkelupas lapis demi lapis. Garis-garis kekuatan jahat yang sangat kuat, seperti darah yang berbau amis, secara bertahap menyatu ke dalam cahaya darah dan diserap serta dimurnikan oleh darah untuk digunakan sendiri. Lin Chen sangat terkejut, merasa seolah-olah Blood Sea di depannya telah hidup, berubah menjadi iblis haus darah. Ia dipenuhi dengan ki jahat, langsung mencengkeram pikirannya. Ia berpikir dengan cemas, Blood Sea ini benar-benar jahat, dan aku masih tidak bisa menggunakannya. Jika diberi waktu, begitu Blood Sea tumbuh sepenuhnya, akankah ia menyerapku? Jangan khawatir, senjata ilahi jahat pada dasarnya tidak memiliki tuan. Sekarang setelah ia mengenalimu sebagai tuan barunya dan terhubung denganmu melalui garis keturunan, tidak peduli bagaimana ia bertingkah, ia tidak akan berbalik melawanmu, tuan barunya, demikian pesan naga iblis darah. Aku harap begitu. Lin Chen masih merasa sedikit gelisah. Perlahan-lahan, saat buah jahat diserap, roh jahat yang tersembunyi jauh di dalam darah semakin kuat. Gelombang ki jahat yang sangat dingin menyembur keluar seperti air pasang. Sangat kuat, energi darah Lin Chen mengeras, pori-pori di seluruh tubuhnya membesar, dan dia merasakan ketakutan dan kedinginan di hatinya. Naga iblis darah itu diam-diam terkejut, aura ini, mengapa terasa begitu familiar? Hingga darah secara bertahap menyerap buah jahat sepenuhnya.
Tiba-tiba, getaran darah sangat kuat, dan gelombang ki api penyucian yang dingin meraung keluar. Itu seperti suehai yang meluap, seketika mewarnai seluruh gua menjadi merah tua, mengubahnya menjadi dunia yang berlumuran darah seperti api penyucian Asura. Kemudian, aura yang mengerikan, jahat, dan haus darah sangat kuat menyelimuti sekitarnya. Kekuatan jahat yang dahsyat, seperti cakar iblis, hampir mencabik-cabik pikiran Lin Chen. Boom! Gelombang. Gelombang ki jahat yang mengerikan menerjang seperti riak. Lin Chen mundur karena terkejut, darahnya membeku, napasnya tersengal-sengal, dan seluruh pikirannya terasa hampir tertutup dan terikat. Uset! Gelombang. Sebilah ujung tajam haus darah menembus kehampaan darah, seperti ular berbisa, melayang di udara. Ujung tajamnya diarahkan ke Lin Chen, memperlakukannya sebagai musuh, dan niat membunuh yang kuat tertuju pada Lin Chen. Pikiran Lin Chen bergetar. Dia menatap naga darah itu, keringat dingin mengucur, tidak berani bertindak gegabah. Dia diam-diam mengirimkan pesan, senior naga darah. Ada sesuatu yang tidak beres. Orang ini sepertinya memiliki niat membunuh terhadapku. Ini bukan niat membunuh, tetapi senjata ilahi jahat ini mempertahankan tingkat kesadaran asli dari tuannya. Setelah berevolusi, kesadaran asli tuannya akan menjadi lebih jelas. Jadi, mungkin ia merasa bahwa kultivasimu terlalu lemah dan kau tidak layak menjadi tuannya yang baru, dan ia bermaksud untuk mengujimu, kata naga iblis darah dengan sungguh-sungguh. Pengembangan kemampuan terlalu lemah, tidak layak. Wajah Lin Chen memerah. Dia tersenyum kecut dan berkata, kau benar-benar terus terang, sama sekali tidak menghormatiku. Tidakkah kau tahu bahwa hatiku sudah terluka? Tepat saat dia sedang berbicara. Uset! Gelombang. Suara menggelegar yang memekakkan telinga terdengar di udara. Si darah menyerang Lin Chen dengan kekuatan seperti sambaran petir. Kau serius? Wajah Lin Chen berubah terkejut, dan dia menghindar ke samping. Namun, Blood Sea sudah mengunci target pada Lin Chen. Begitu dia menghindar, Blood Sea dengan cepat melesat lagi, membawa ujung tajam yang haus darah, dipenuhi dengan ki jahat yang mengerikan, dan menyerang dengan ganas. Kilat petir. Lin Chen menghindar secepat kilat, dan pada saat yang sama mengaktifkan persepsi jiwa iblisnya, dengan panik menghindari serangan Blood Sea. Dia berkata dengan marah, kau makhluk jahat. Aku adalah tuanmu. Beraninya kau, makhluk tak tahu terima kasih, menentang tuanmu dan mencoba membunuhnya. Berhentilah mengoceh omong kosong yang tidak berguna seperti itu. Jika kau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk meyakinkannya, ia pasti tidak akan mengenalimu. Lagi pula, senjata ilahi jahat juga memiliki kesombongannya sendiri. Kata naga iblis darah dengan nada menghina. Sombong, sekalipun kau seekor harimau, kau harus berbaring. Ekspresi Lin Chen berubah dingin, dan dia memunculkan pedang api merah. Dalam hal sifat jahat, pedang api merah tidak akan kalah dari pedang darah. Jadi, lawan kejahatan dengan kejahatan. Memang, ketika Lin Chen memperlihatkan pedang api merah, darah dengan jelas menunjukkan niat bertarung dan provokasi yang kuat. Uset! Gelombang. Pelangi darah melesat di udara, dan kehampaan tampak terkoyak dengan suara retakan. Kekuatan dahsyat dan kuat, lebih cepat dari kilat, langsung menyerang Lin Chen. Titik patah. Teriak Lin Chen dengan ganas. Pedang api merah bergetar, dan serangan pedang petir dilepaskan. Pelangi sisa yang mem-scorching tampak menembus aliran udara kehampaan, menghantam ujung tajam pedang api merah secara langsung. Dentang. Gelombang. Tepi-tepi tajam berbenturan seperti kilat, logam berdentang, dan lingkaran riak yang kuat dan menyilaukan menyebar. Batu-batu gua di sekitarnya hancur berkeping-keping, bebatuan beterbangan kemana-mana, dan angin menderu dengan sedih. Pemogokan ini. Pertarungan itu seimbang. Lin Chen terpaksa mundur beberapa langkah, dan Blood juga terpaksa mundur. Sangat kuat. Lin Chen terkejut, merasakan sensasi geli di seluruh lengannya. Namun Lin Chen malah semakin bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Haha. Hebat. Jika kau tidak kuat, aku bahkan tidak akan melirikmu. Blood Qi memiliki kecerdasan luar biasa dan tampaknya memahami ucapan manusia, merasakan penghinaan Lin Chen. Blood Qi melepaskan ki jahat yang lebih kuat, aura haus darah, yang menyelimuti sekitarnya. Uset! Gelombang. Cahaya darah melesat dengan kecepatan kilat dan guntur, penuh kekuatan, menembus kehampaan, menusuk aliran udara, dan menyerang dengan keganasan yang luar biasa. Waktu yang tepat, mata Lin Chen tajam. Dengan persepsi jiwa iblisnya, dia dapat melacak lintasan serangan Blood Sea dengan akurat. Karena dia berniat menaklukkan Blood Sea, Lin Chen tentu saja tidak akan menghindar. Langsung, Lin Chen mengaktifkan urat naganya, dan ki naga mistik melindungi tubuhnya. Darah mendidih. Darah pertempuran bergejolak, dan tubuh pedangnya dipenuhi darah. Dengan kultivasi alam bela diri spiritual 5 revolusi dan alam darah 5 revolusi milik Lin Chen saat ini, kekuatannya meningkat puluhan kali lipat. Dia bahkan berani menghadapi langsung seorang ahli alam bela diri spiritual 7 putaran. Titik patah. Serangan pedang breaking point lainnya, dengan kekuatan membelah bambu, tak terkalahkan dan tak terhentikan, menembus kehampaan darah. Dentang, gelombang. Benturan tajam terdengar, guntur bergemuruh, dan kekuatan dahsyat mengamuk. Lin Chen memiliki ki naga mistik yang melindungi tubuhnya, membuatnya seteguh batu, dan niat pedangnya sangat kuat. Darah itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, cahaya darah memercik, dan terlempar jauh oleh serangan pedang Lin Chen. Si darah merasa marah dan menyerang dengan ganas lagi. Masih belum yakin? Iya. Kalau begitu, aku akan memukulmu sampai kau yakin.
Wajah Lin Chen berubah garang. Meskipun Blood Sea hanyalah senjatanya, kini ia memperlakukannya sebagai musuh. Hosh, hosh, gelombang. Pedang demi pedang, masing-masing bagaikan guntur, megah dan tak tertandingi. Iya. Sebelumnya, Lin Chen menggunakan pedang berat seberat 1000 jin, dan masih bisa menyerang secepat kilat. Sekarang, dengan menggunakan pedang api merah yang ringan dan lincah, niat pedang Lin Chen menjadi sangat tajam, dan kecepatan pedangnya kurang dari satu tarikan napas. Dentang, dentang, gelombang. Cahaya darah melesat keluar, dan Blood Sea, si iblis darah dipukul mundur oleh Lin Chen berulang kali. Setelah ratusan putaran, serangan Blood Sea jelas melemah. Ia juga tampak takut pada Lin Chen, menatapnya dan tidak berani menyerang dengan mudah lagi. Apakah kau takut sekarang? Kata Lin Chen sambil tersenyum, saudaraku. Aku tahu kau kuat, dan kau memiliki harga diri dan kesombongan. Tetapi tanpa pendukung yang kuat, sekuat apapun dirimu, kau hanyalah besi tua. Hanya ketika digunakan oleh orang yang paling tepat, kau dapat melepaskan kekuatan sejatimu. Dan kau dan aku bukanlah orang asing satu sama lain. Selama kau bersedia dengan tulus mengakui aku sebagai gurumu, aku berjanji tidak akan mengecewakan kekuatanmu. Si darah tampak tersadar, melayang di udara, berpikir dengan tenang. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Chen menarik pedang api merah dan berkata, baiklah, kau tidak perlu lagi bersaing denganku. Bertarung lebih lanjut tidak ada gunanya. Hanya di tanganku kau bisa menjadi senjata ilahi kejahatan tertinggi dan pedang tajam. Setelah berbicara, tubuh Lin Chen dipenuhi dengan ki darah, dan cahaya darah bersinar. Dia terbang menuju ki darah mengikuti cahaya darah. Matanya yang tajam tertuju pada ki darah, terus mengamati setiap gerakannya, lalu perlahan dia mengulurkan tangan dan menyentuh ki darah. Gugup, defensif. Akhirnya, Lin Chen meraih Blood Sea, dan Blood Sea tiba-tiba bereaksi, secara naluriah melawan. Kau tidak punya pilihan, hanya aku yang bisa melepaskan potensimu. Lin Chen mengalirkan ki darahnya dan menuangkannya ke dalam ki darah itu saling terjalin. Pada awalnya, darah bereaksi dengan kuat. Perlahan-lahan, ki darah itu sepertinya merasakan aura Lin Chen yang cocok dan perlahan mulai melepaskan perlawanannya. Akhirnya, ia secara aktif menurut, dan kedua aliran ki darah itu menyatu, cenderung menjadi satu. Kontrol. Terhubung oleh garis keturunan, pikiran pun terhubung. Titik patah. Lin Chen mengalirkan ki darahnya dan mengayunkan ki darah. Uset, gelombang. Ujung tajam yang haus darah itu melesat menembus kehampaan, seolah memotong aliran udara kehampaan, memotong logam dan giok, sangat tajam. Sangat tajam, Lin Chen terkejut sekaligus senang. Setelah Blood Sea menembus ke tingkat mistik, ketajamannya meningkat secara signifikan. Jika Lin Chen menyerang dengan seluruh kekuatannya, bahkan perisai bela diri ilahi mungkin tidak mampu menangkisnya. Jika menyerang tubuh manusia, bahkan seorang ahli alam inti emas pun tidak akan mampu menahannya. Dan Blood juga merasakan bahwa kekuatan yang dilepaskannya di tangan Lin Chen setidaknya puluhan kali lebih kuat, dan ia sangat bersemangat, bergetar aktif. Lin Chen, dengan semangat tinggi, mengayunkan pedang darah dengan bebas, cahaya darah saling bersilangan. Batu-batu gua yang keras di sekitarnya langsung tertembus hingga kedalaman puluhan meter oleh cahaya darah, sangat tajam. Haha, kakak, aku tidak mengecewakanmu, kan? Lin Chen tertawa. Dengung, dengung, gelombang. Darah bergetar hebat, sangat bersemangat. Lumayan, senjata ilahi jahat ini bisa dianggap telah sepenuhnya mengakuimu sebagai tuannya. Mulai sekarang, kau tidak perlu khawatir lagi, puji naga iblis darah. Terima kasih, senior naga darah, atas bimbingan Anda. Saya sangat berterima kasih, kata Lin Chen dengan penuh rasa syukur. Terlepas dari bagaimana naga iblis darah memandangnya, Lin Chen dengan tulus menganggap naga iblis darah sebagai temannya, atau bahkan mentornya. Tidak perlu berterima kasih, asalkan kau bisa memberi Tuan sedikit kedamaian dan ketenangan, kata naga iblis darah dengan penuh kebencian. Senior naga darah, saya tidak keberatan Anda menginginkan kedamaian dan ketenangan, tetapi bisakah Anda sedikit lebih waspada? Jika Lin Chen benar-benar membutuhkan bantuan Anda, bagaimana dia bisa membangunkan Anda? Kata Lin Chen lemah. Jika dia bisa membangunkan naga iblis darah lebih awal, dia tidak akan menderita begitu banyak di tangan Sword Sky dan hampir mati di mata air kuning. Hanya dengan menanggung cobaan dan kesengsaraan hidup dan mati, potensimu dapat terus dirangsang. Selama kau belum melangkah ke gerbang neraka, Tuan pasti akan mengulurkan tangan. Naga iblis darah mendengus pelan. Iya, ya, kalau begitu Lin Chen merasa lega. Lin Chen mengangguk. Baiklah, Tuan sebaiknya bermeditasi dalam pengasingan sekarang. Naga iblis darah berkata dengan acuh tak acuh, mengingat fisik Anda, bermeditasi di sini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda tidak terburu-buru untuk keluar, tetaplah di sini dan bermeditasi untuk sementara waktu. Baik, terima kasih, senior naga darah. Lin Chen tersenyum. Setelah beberapa lika-liku dan situasi yang mengancam jiwa, Lin Chen semakin memahami pentingnya kekuatan. Bagian 619. Hutan ajaib Hong Huang. Meraung, meraung, gelombang. Raungan binatang buas menggema di langit, dan para murid dari berbagai sekte tersebar di seluruh hutan sihir Hong Huang, bertempur melawan binatang buas yang ganas. Akibat konflik antar sekte, banyak murid juga memanfaatkan ujian alam liar utara yang tidak diawasi untuk membalas dendam. Beberapa bahkan saling membunuh demi keuntungan, mengakibatkan banyak korban jiwa di antara murid-murid jalan kebenaran.
Yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dunia memang sekejam ini. Di dalam hutan lebat, Sima Tianqi mengayunkan cambuk tulang naganya, membuat rumput dan dedaunan berterbangan, dan dengan marah berkata, Lin Chen. Kau bajingan tak tahu terima kasih dan sombong. Jangan berani-beraninya menolak Nona, aku akan menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah untuk menyeretmu keluar. Desir, desir, gelombang. Bayangan-bayangan seperti hantu melesat ke dalam hutan, bersembunyi di balik bayang-bayang, mengawasi setiap gerak Sima Tianqi dengan mata yang penuh nafsu. Sudah 7 hari penuh, dan kami hampir menjelajahi seluruh hutan ajaib Hong Huang, tetapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Lin Chen. Orang ini telah membuat banyak musuh, dia mungkin sudah lama meninggal di hutan sihir Hong Huang, kan? Pemimpin telah memberi instruksi, kita harus melihatnya hidup-hidup atau mati. Jika dia berhasil keluar dari hutan sihir Hong Huang hidup-hidup, akan lebih sulit untuk menghadapinya nanti. Tapi Lin Chen ini sangat licik. Jika dia bersembunyi di hutan sihir Hong Huang, mencari keberadaannya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Awalnya saya mengira dengan menemukan wanita ini, kita bisa melacak keberadaan Lin Chen, tetapi tampaknya dia juga sama sekali tidak tahu apa-apa saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kudengar status wanita ini di paviliun penjinakan hewan buas tidak sederhana, dan itu bisa menimbulkan masalah besar bagi aliansi. Haruskah kita terus melacaknya? Menurut penyelidikan kami, hubungan Sima Tianqi dengan Lin Chen cukup dekat. Dia melindungi Lin Chen dimanapun, bahkan di kota Panlong, mereka sangat dekat. Dan Lin Chen selalu menghargai kesetiaan dan kebenaran. Selama kita menangkap wanita ini, kita pasti akan memancing ular itu keluar dari sarangnya. Ya, benar, tujuan kita adalah Lin Chen, selama kita tidak membahayakan nyawanya. Tapi wanita ini terlihat cukup lembut. Saat kita bosan, tidak ada salahnya untuk bersenang-senang. Beberapa sosok berkulit hitam yang tersembunyi dalam kegelapan saling berbisik. Saat ini juga, Sima Tianqi saat ini sangat marah, tanpa menyadari bahwa dia telah menjadi target. Tiba-tiba, hosh, hosh, gelombang. Anak panah melesat keluar dari hutan. Wajah cantik Sima Tianqi berubah karena terkejut. Dia melepaskan indera spiritualnya, menangkap lintasan anak panah, dan dengan ganas mengayunkan cambuk tulang naganya, menjatuhkan setiap anak panah. Dia dengan waspada berteriak, pencuri kecil macam apa ini? Menyerang dari balik bayangan. Di sekeliling terasa hening, seolah Mei Ying melintas begitu saja. Bermain-main, keluar, teriak Sima Tianqi dengan tegas, mengacungkan cambuk tulang naganya, membangkitkan raungan naga yang memenuhi langit. Naga-naga buas berterbangan kemana-mana, dan pepohonan di sekitarnya langsung tercabut, membuat rumput dan kayu berterbangan. Tiba-tiba, bang bang bang, gelombang. Bayangan-bayangan muncul tiba-tiba dari bawah kaki Sima Tianqi. Hosh, hosh, gelombang. Pisau dan pedang tajam, seolah-olah telah direncanakan, menyerang dengan ganas dari berbagai sudut yang rumit. Wajah Sima Tianqi berubah karena terkejut. Dia mengayunkan cambuk panjangnya, menyapu naga-naga panjang, dan melompat ke udara. Namun begitu dia memasuki udara, sebuah jaring besar muncul entah dari mana, seolah-olah telah menunggu lama, memanfaatkan kesempatan untuk menyelimutinya. Sebelum Sima Tianqi sempat bereaksi, dia langsung terperangkap oleh jaring besi. Tepat ketika dia hendak menggunakan kekuatannya untuk membebaskan diri, hembusan angin telapak tangan yang kuat menghantam dengan dahsyat, Nona Tianqi, mohon maafkan kami. Bang, gelombang. Sebuah telapak tangan menghantam dahinya. Kesadaran Tianqi terguncang, dan sosok Lin Chen terlintas samar-samar dalam pikirannya. Sebelum dia sempat melihat wajah asli penyerangnya, dia langsung pingsan. Wanita hanyalah wanita, mereka sama sekali tidak waspada. Baru saja aku mendengar wanita ini bergumam tentang Lin Chen. Sepertinya dia benar-benar peduli pada Lin Chen itu. Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki Lin Chen dengan wanita sehingga begitu banyak wanita cantik mengejarnya. Sungguh bikin iri. Sima Tianqi ini adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di domain pedang langit. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang tergila-gila padanya. Aku tak percaya dia jatuh ke tangan kita tanpa usaha apapun. Kesempatan seperti ini langka, bagaimana kalau kita bersaudara? Beberapa pria berpakaian hitam itu menatap Sima Tianqi dengan penuh nafsu, padahal Sima Tianqi tampak tidur nyenyak. Mereka semua terpukau oleh kecantikan Sima Tianqi, air liur mereka menetes, energi jahat meningkat, dan tubuh mereka bergetar. Kalian sebaiknya singkirkan pikiran jahat kalian. Aliansi Persatuan Bahagia kita tidak akan pernah memanfaatkan orang lain atau melakukan hal-hal tercela. Teriak seorang pria berpakaian hitam dengan wajah hitam seperti dewa pintu dengan dingin. Kakak, kita para saudara benar-benar bosan di tempat terkutuk ini selama beberapa hari terakhir. Kita harus mencari hiburan, bukan? Kakak, kau terlalu serius. Santai sedikit. Tepat sekali, di hutan sihir Hong Huang yang luas ini, hidup dan mati bergantung pada takdir. Sebaik apapun status wanita ini, jika terjadi sesuatu yang salah, itu tidak akan kembali kepada kita. Beberapa pria berpakaian hitam itu tersenyum licik. Bodoh, kata pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu dengan sungguh-sungguh, sebelum kita menjalankan misi ini, organisasi secara khusus menginstruksikan kita untuk tidak melukai orang yang tidak bersalah. Terutama murid-murid dari sekte dengan status khusus, mereka sama sekali tidak boleh disinggung. Dan target kita adalah Lin Chen, jadi melenyapkan target adalah prioritas utama. Tidak boleh tersinggung, bukankah kita sudah melakukannya?
Ini adalah upaya terakhir. Singkatnya, Anda sama sekali tidak boleh memiliki niat yang tidak pantas terhadapnya. Lagi pula, aliansi persatuan bahagia kita berurusan dengan masalah hidup dan mati, kita tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kita. Kakak, jangan terlalu serius. Kami bersaudara hanya bercanda. Sekalipun kami berhasil menaklukkan wanita ini, kami tidak akan menggunakan cara-cara yang begitu hina. Berhenti bicara. Pertama, pasang umpan, buat tanda di sepanjang jalan, dan siapkan jebakan untuk menunggu mangsa memakan umpan. Namun, hutan ajaib Hong Huang ini sangat luas dan tak terbatas. Siapa yang tahu apakah mangsa akan melewati tempat ini? Wanita ini aktif di area dekat rawa kabut ajaib. Lin Chen pasti aktif di dekatnya. Mari kita tunggu beberapa hari. Jika target masih belum muncul, kita akan membebaskan wanita ini. Jika targetnya tidak muncul, bukankah usaha kita akan sia-sia? Kurangi basa-basi, siapkan dengan cepat. Beberapa orang berpakaian hitam itu tampaknya takut pada pemimpin orang-orang berpakaian hitam dan hanya bisa dengan jujur mengikuti rencana, menempatkan barang-barang pribadi Sima Tianqi di berbagai tempat, kemudian membuat tanda di sepanjang jalan, menyiapkan penyergapan, dan menunggu kelinci di dekat tunggul. Di dalam gua yang gelap itu, Ki Jahat merasuki. Lin Chen duduk bersila, tubuhnya memancarkan cahaya aneh. Kekuatan spiritual bintang di dalam tubuhnya beredar melalui 9 meridiannya. Dengan setiap siklus perputaran besar, kekuatan spiritual bintang terus-menerus terkondensasi, dan kecepatan perputarannya terus meningkat. Dengan demikian, 1 siklus dari perputaran besar, 2 siklus peredaran besar, 3 siklus peredaran besar. Siklus demi siklus perputaran besar, budidaya yang monoton. Sepenuhnya. Setelah mencapai lebih dari 1000 siklus sirkulasi besar, kekuatan spiritual bintang di dalam tubuh Lin Chen menjadi sangat cepat, dan 9 meridiannya meluas dengan dahsyat. Hosh, hosh, gelombang. Aliran kekuatan spiritual bintang yang dahsyat dan luar biasa, seperti guntur yang menggelegar, mengalir dengan cepat melalui 9 meridiannya, lalu meresap ke seluruh tubuhnya, memenuhinya dengan energi yang kuat dan cemerlang. Berkumpul, gelombang. Lin Chen berteriak dalam hati. Kekuatan spiritual bintang yang beredar cepat berubah dari cepat menjadi tajam, secara bertahap mengembun menjadi aliran ki pedang, mengalir melalui 9 meridiannya. Tiba-tiba, mata Lin Chen terbuka lebar, seperti bintang-bintang cemerlang yang bermekaran. 1 jari. Mengumpulkan ki pedang, kekuatan terkonsentrasi pada 1 jari, memancar dengan ketajaman yang cemerlang. Jari bintang pedang, Lin Chen berteriak tegas, menjentikan jarinya untuk menembakkan aliran ki pedang. Ki itu menembus batu, membentuk garis lurus sedalam 100 sang, memiliki daya tembus yang bahkan lebih besar daripada ki darah. Jurus pedang tanpa batas ini memang sangat ampuh. Lin Chen sangat gembira. Tidak buruk. Dari cincin ramuan Sword Sky, Lin Chen menemukan buku panduan seni pedang yang disebut, Seni Tubuh Pedang Tanpa Batas. Seni pedang ini sangat ampuh. Ia dapat mengolah kekuatan spiritual di dalam tubuh menjadi ki pedang, memungkinkan seseorang untuk melepaskan ki pedang yang dahsyat hanya dengan mengangkat tangan. Menunjuk jari menjadi pedang, tidak memiliki pedang lebih baik daripada memilikinya. Sebelumnya, Sword Sky dapat memadatkan dan melepaskan ki pedang hanya dengan jentikan jarinya. Jika serangannya mengenai sasaran, itu sudah cukup untuk langsung membunuh Lin Chen. Hanya saja, seni tubuh pedang tanpa batas milik Sword Sky masih berada di tingkatan yang dangkal, jika tidak, kekuatannya akan jauh lebih mengerikan. Dan jurus pedang tanpa batas tidak hanya memiliki kemampuan menyerang yang kuat, tetapi juga dapat menempa urat bela diri dan tubuh tempur seseorang. Hanya saja Sword Sky terlalu fokus pada dao pedang, sehingga ia mengabaikan penempaan tubuh tempurnya. Namun bagi Lin Chen, itu tak diragukan lagi adalah buku teknik kultivasi ilahi. Buku itu tidak hanya dapat digunakan untuk menempa dan memperkuat tubuh pertempurannya, tetapi juga menyempurnakan kultivasinya dan meningkatkan alam pedangnya. Terlebih lagi, dengan peningkatan yang dilakukan Lin Chen, berdasarkan fisik dan atributnya sendiri, ia menciptakan jurus jari bintang pedang. Jika teknik jari bintang pedang dapat diintegrasikan dengan keterampilan pedang lainnya, maka alam pedang Lin Chen pasti dapat mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Aku sudah mengasingkan diri begitu lama, sudah waktunya untuk keluar dan berlatih. Lin Chen meregangkan anggota tubuhnya. Dari cincin ramuan langit pedang, dia menemukan 1 set pakaian murid dalam sekte pedang, lalu menyamar dan mengenakan pedang es. Dia sekarang dapat dianggap sebagai murid sekte pedang yang memenuhi syarat. Uset, gelombang. Lin Chen melesat dan melesat pergi, melarikan diri dari gua iblis dan menghilang ke dalam rintangan sihir. Karena rawa kabut ajaib tidak lagi menjadi halangan bagi Lin Chen, untuk menghindari bertemu musuh kuat lagi, dia langsung melewati rawa kabut ajaib dan tiba di area tengah hutan ajaib Hong Huang. Sekarang, Lin Chen telah menyamar sebagai murid sekte pedang. Di hutan sihir Hong Huang ini, identitas seorang murid sekte pedang memungkinkannya bergerak bebas. Selama dia tidak cukup sial bertemu dengan 2 kultivator pedang tingkat inti emas lainnya, tidak seorang pun akan dapat melihat penyamarannya. Tentu saja, lebih baik memiliki 1 masalah lebih sedikit daripada 1 masalah lebih banyak. Lin Chen hanya ingin berkultivasi dengan tenang dan tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi dia melepaskan persepsi jiwa iblisnya, dan begitu dia merasakan aktivitas murid sekte lain, dia akan secara aktif menghindari mereka. Desir, desir, gelombang. Bayangan-bayangan melintas dengan cepat. Lin Chen sedang mencari target yang cocok untuk berlatih.
Setelah kultivasinya meningkat pesat, indera spiritualnya menjadi sangat kuat, dan segala sesuatu dalam radius 10 li berada dalam persepsinya. Tiba-tiba, Lin Chen sepertinya telah menemukan sesuatu. Tubuhnya berhenti sejenak, dan dia terdiam. Setelah melihatnya, di semak belukar, tergantung sehelai kain berwarna merah muda. Apa ini? Lin Chen mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang agak familiar. Dia menarik kain itu ke bawah dan mengingatnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, wajahnya berubah terkejut, kakak senior Tianqi. Menyadari ada sesuatu yang salah, Lin Chen dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Namun, ia menemukan bahwa pohon-pohon di dekat tempat potongan kain itu berada ditandai dengan jelas dengan beberapa simbol khusus, dan tanda-tanda itu berkesinambungan, jelas ditempatkan di sana dengan sengaja oleh seseorang untuk memancing orang-orang yang peduli. Pada awalnya, dengan status dan kultivasi Sima Tianqi, sangat sedikit murid dari berbagai sekte yang berpartisipasi dalam ujian Gurun Utara yang dapat mempersulit Sima Tianqi. Namun, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Dan Lin Chen sudah menganggap Sima Tianqi sebagai teman. Yang paling dia benci adalah orang lain menggunakan nyawa temannya untuk mengancamnya. Siapapun kau, jika kau melukai kakak senior Tianqi sedikit saja, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Mata Lin Chen menyala penuh amarah. Mengikuti jejak yang dibuatnya di sepanjang jalan, dia menggunakan jimat mayat palsu untuk menyembunyikan auranya dan langsung menghilang ke dalam hutan lebat yang gelap. Bagian 620. Desis, desis, gelombang. Bayangan yang tertinggal seperti hantu, seperti roh, sunyi, dan tak terlihat. Lin Chen mengikuti penanda tersebut, menelusuri seluruh jalan. Di hutan iblis yang dipenuhi ki iblis ini, persepsi jiwa iblis Lin Chen menjadi sangat tajam. Dalam radius 10 mil, dia bisa melihat pola bebatuan dengan matanya, mendengar pertarungan semut dengan telinganya, mengamati segala sesuatu dengan detail yang sangat kecil. Tiba-tiba, tatapan tajam Lin Chen menyempit. Persepsi jiwa iblisnya yang tak terlihat, secara halus dan diam-diam menyelidiki ke depan, dengan jelas merasakan beberapa kekuatan kehidupan yang bersembunyi. Terlebih lagi, beberapa aura ini tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena persepsi jiwa iblis Lin Chen yang sangat kuat, akan sangat sulit untuk mendeteksi keberadaan mereka. Dengan teknik penyembunyian yang begitu mendalam, diperkirakan hanya para pembunuh dari aliansi Persatuan Bahagia yang memilikinya. Tidak diragukan lagi bahwa wilayah hutan sihir Hong Huang sangat luas dan lebar, dan berbagai macam kekuatan dapat berbaur di sana. Tidaklah aneh jika ada pembunuh dari aliansi Persatuan Bahagia yang beroperasi di sana. Dan kultivasi beberapa pembunuh dari aliansi Persatuan Bahagia ini tidaklah sederhana, mereka semua telah mencapai setidaknya alam bela diri spiritual 6 revolusi atau lebih tinggi. Terutama pemimpin tim kecil mereka, Lin Chen merasa sulit untuk memahaminya, memperkirakan dia telah mencapai alam bela diri spiritual 8 putaran. Setelah diamati lebih dekat, terdapat juga aura yang relatif lebih lemah. Lin Chen tidak asing dengan aura ini milik Sima Tianqi. Aliansi Persatuan Bahagia ini benar-benar semakin bejat. Mereka benar-benar menggunakan cara-cara keji untuk menjebakku. Lin Chen mendengus dingin. Selama daftar hitam belum dihilangkan, Aliansi Persatuan Bahagia akan terus mengirim pembunuh untuk menghabisinya. Saat ini juga, terdapat total 5 assassin berjubah hitam. Kekuatan mereka luar biasa, dan sebagai pembunuh profesional, kewaspadaan mereka sangat tinggi. Posisi mereka saat ini sedemikian rupa sehingga gangguan sekecil apapun akan segera menyebabkan terbentangnya jaring yang tidak memungkinkan untuk melarikan diri. Dengan kekuatan Lin Chen saat ini, mencoba menyelamatkan Sima Tianqi dari 5 pembunuh elit hampir mustahil. Dan begitu ada masalah, mereka akan langsung mengancamnya dengan nyawa Sima Tianqi, menempatkan Lin Chen dalam situasi pasif dan canggung. Satu-satunya pilihan sekarang adalah menyelamatkan Sima Tianqi terlebih dahulu, menyelesaikan kekhawatiran, dan kemudian dapat sepenuhnya menunjukkan kemampuannya. Tanpa ragu, pikiran Lin Chen berpacu, merenungkan sebuah strategi, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dia akan menggunakan jimat mayat palsu untuk menyembunyikan auranya, dan mendekat secara diam-diam seperti hantu tanpa jejak. Kakak besar, sudah setengah hari, kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Jika targetnya tidak aktif di area ini, bukankah kita hanya membuang-buang waktu? Yang saya khawatirkan adalah Lin Chen memiliki banyak musuh. Jika dia mati di tangan murid dari sekte lain, maka misi kita akan dianggap gagal. Jika saya tahu misi ini begitu rumit, seharusnya saya tidak menerimanya. Beberapa anggota kelompok berjubah hitam saling berbisik pelan. Jangan khawatir, bersabarlah. Ada cukup banyak orang dari aliansi yang menerima misi ini kali ini. Peluang kita untuk menunggu di sini lebih tinggi, kata pemimpin itu dengan tenang. Tiba-tiba, gelombang. Terjadi kegaduhan di hutan, seolah-olah bayangan hantu melintas dengan cepat. Pergerakan. Wajah-wajah para pria berjubah hitam tampak terkejut, dan mereka menjadi waspada, mata tajam mereka seperti ular berbisa yang mengamati ke segala arah. Untuk waktu yang lama, tidak ada pergerakan lebih lanjut. Halusinasi. Berbeda jika hanya satu orang yang mengalami halusinasi, tetapi tidak mungkin kita semua mengalami halusinasi pada saat yang bersamaan. Apakah kita terlalu gugup? Lagi pula, hutan ajaib Hong Huang ini penuh dengan binatang dan makhluk aneh. Para assassin berjubah hitam itu berkomunikasi secara rahasia melalui transmisi suara. Karena situasi musuh tidak jelas, mereka tidak berani bertindak gegabah dan tidak akan mengungkapkan aura atau keberadaan mereka. Sebagai pembunuh,
mereka secara alami memiliki kesabaran. Saat ini, Lin Chen sedang bersembunyi dalam kegelapan. Dengan kemampuan menyembunyikan diri yang dimilikinya, ditambah dengan efek jimat mayat palsu, sulit bagi siapapun di bawah alam inti emas untuk merasakan aura Lin Chen. Namun Lin Chen juga tidak berani terlalu dekat. Dia bersembunyi secara diam-diam, agak jauh dari salah satu pembunuh berjubah hitam. Matanya yang tajam dan dingin tertuju erat pada pembunuh berjubah hitam itu. Untuk mencapai strategi yang direncanakan, dia harus terlebih dahulu memberi contoh untuk mengintimidasi orang lain. Langsung, Lin Chen secara diam-diam mengalirkan kekuatan spiritual bintang di dalam tubuhnya, mengoperasikannya dengan cepat, memadatkan Qi menjadi bentuk, dan mengubah bentuk tersebut menjadi pedang. Dengan kekuatan Lin Chen, selama dia memiliki waktu dan lokasi yang tepat, dan musuh sama sekali tidak menyadarinya, sama sekali tidak ada masalah dalam menyergap dan langsung membunuh seorang ahli alam bela diri spiritual 6 revolusi. Mengapa rasanya agak aneh? Ini naluri profesional, saya selalu merasa seperti sedang diawasi. Aku juga merasa agak aneh. Bagaimana kalau kita pindah ke lokasi lain dulu? Para assassin berjubah hitam itu menjadi semakin waspada. Lagi pula, mereka terampil dalam bersembunyi dan melakukan penyergapan, dan keenam indera mereka tajam, dengan kewaspadaan yang sangat tinggi. Sayangnya, Lin Chen bersembunyi terlalu dalam, dan Lin Chen lebih sabar daripada para pembunuh berjubah hitam ini. Mengintai, menunggu, waktu berlalu sedetik demi sedetik. Lin Chen pertama-tama sengaja membuat beberapa gangguan untuk meningkatkan kewaspadaan para pembunuh berjubah hitam, lalu kembali bersembunyi. Dengan cara ini, dia bisa secara tak terlihat menciptakan tekanan bagi mereka dan melemahkan kewaspadaan serta kesabaran mereka. Dia sudah mengintai selama 1 jam penuh. Para assassin berjubah hitam itu pada dasarnya sensitif. Melihat tidak ada pergerakan sama sekali, mereka tanpa sadar menumpuk tekanan mental pada diri mereka sendiri. Ya, ketika saraf seseorang terus-menerus dalam keadaan siaga tinggi, hal itu akan menghabiskan banyak energi mental. Dan beberapa assassin berjubah hitam itu memang sabar, masing-masing seperti patung batu, tak bergerak, menyembunyikan aura mereka dengan rapat, dan tetap waspada setiap saat. Tiba-tiba, salah satu assassin berjubah hitam, yang tidak tahan dengan kewaspadaan tinggi yang berkepanjangan, sedikit mengendurkan penjagaannya. Tapi dengan relaksasi ini, sepasang mata tajam dan dingin, seperti mata Nighthawk, langsung tertuju padanya. Jari bintang pedang. Lin Chen berteriak tanpa suara, dan dalam sekejap, ki pedang yang dahsyat terkondensasi dari ujung jarinya. Seperti laser, ia menembus kehampaan. Baik ketepatan maupun waktu serangannya terkendali dengan sempurna. Selain itu, ki pedang ini sangat cepat, begitu cepat sehingga orang bahkan tidak tahu kapan diluncurkan atau dari arah mana serangannya terjadi. Wajah pembunuh berjubah hitam itu tampak terkejut. Kewaspadaan naluriahnya memunculkan perasaan krisis yang kuat. Sayangnya, pembunuh berjubah hitam itu baru saja bereaksi dan bahkan belum sempat membela diri ketika ia merasakan sakit yang hebat dan mematikan di dadanya, yang merenggut vitalitasnya. Cih, gelombang-gelombang. Darah berceceran, disertai jeritan. Pembunuh berjubah hitam itu melihat dengan ngeri bahwa ki pedang setipis jarum telah menembus dadanya, seketika memutus kekuatan hidupnya. Gedebuk, gelombang. Pembunuh berjubah hitam itu jatuh kaku ke tanah, matanya melotot memutih, sekarat dengan mata terbuka lebar. Satu serangan, langsung mati. Siapa musuhnya? Bagaimana mereka menyerang? Serangan itu datang tiba-tiba, sama sekali tidak terduga, dan penyerang langsung menyembunyikan auranya setelah serangan berhasil. Dingin. Keempat assassin berjubah hitam lainnya ketakutan. Di bawah kewaspadaan tinggi dan pertahanan ketat mereka, seseorang mampu melancarkan serangan dari udara kosong dan langsung membunuh seorang ahli alam bela diri spiritual 6 revolusi. Langkah ini benar-benar membuat mereka gentar. Ki pedang. Situasi musuh. Waspadalah. Keempat assassin berjubah hitam itu segera mendekati Sima Tianqi, memegang senjata tajam, dan waspada ke segala arah. Mereka seperti menghadapi musuh yang tangguh, berkeringat deras dan gemetar ketakutan. Lin Chen. Mereka tidak berpikir demikian, karena kekuatan Lin Chen masih jauh dari mencapai level ini. Tanpa berpikir panjang, pemimpin yang berjubah hitam itu berbicara dengan suara berat ke arah kehampaan, bolehkah saya bertanya siapakah tuan itu? Kami tidak memiliki keluhan atau dendam, mengapa Anda menyerang kami secara tiba-tiba? Hehe, sejak kapan gaya aliansi persatuan bahagia dalam melakukan sesuatu menjadi begitu tercela? Kau benar-benar mengancam seorang wanita yang lemah. Tawa dingin bergema ke segala arah. Siapakah kau? Apa keluhan aliansi persatuan bahagia kami terhadapmu? Tanya pemimpin berpakaian hitam itu lagi. Aliansi persatuan bahagia Anda terlibat dalam bisnis hidup dan mati, itu adalah tumor ganas yang terkubur di domain pedang surga, membunuh banyak orang. Berani-beraninya Anda mengatakan tidak ada keluhan. Sebuah suara dari kehampaan, penuh sarkasme. Mengambil uang orang dan menghilangkan bencana bagi mereka, inilah tugas aliansi persatuan bahagia kita. Kata pemimpin berjubah hitam itu dengan dingin, jika aliansi persatuan bahagia kita memiliki beberapa keluhan terhadap Tuan, mengapa kau tidak berani menunjukkan wajah aslimu? Kamu tidak pantas. Nada bicara pendatang baru itu menjadi sangat menekan. Tidak layak. Beberapa anggota kelompok berjubah hitam itu sangat marah hingga wajah mereka memerah. Mampu membunuh seorang ahli alam bela diri roh 7 putaran dengan mudah dan tanpa suara memang sesuatu yang tidak bisa mereka hadapi.
Wajah pemimpin berjubah hitam itu menjadi gelap, dan dia menggertakkan giginya lalu bertanya, lalu apa maksud Tuhan? Sederhana, kata pendatang baru itu dengan nada tak ragu, lalu merenung, Tuan Muda sekarang tertarik pada wanita cantik ini. Selama kau meninggalkan wanita cantik ini, Tuan Muda bisa mengampuni nyawamu untuk saat ini. Tetapi jika kau berani bertindak gegabah, temanmu tadi akan menjadi korbannya. Mendengar ini, para pria berjubah hitam itu akhirnya mengerti. Ternyata, ahli yang bersembunyi di kegelapan itu mendambakan kecantikan si Matianki. Dan gerakan barusan benar-benar membuat mereka gentar, mereka tidak akan pernah mengaitkannya dengan Lin Chen. Kakak besar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mangsa belum terpancing, tetapi kita malah menarik perhatian Meng Hu. Kita sial. Kekuatan pria ini sangat besar, dia pasti seorang ahli sekte pedang. Dan dengan kecantikan si Matianki, ada cukup banyak pelamar di domain pedang langit. Lebih baik menghindari masalah. Karena bukan target yang kita cari, mengapa tidak menyerahkan wanita ini dan melindungi diri kita sendiri? Ketiga orang berjubah hitam di belakang pemimpin itu berkomunikasi secara rahasia melalui transmisi suara. Pemimpin kelompok berjubah hitam itu juga diam-diam sedang mempertimbangkan. Lagi pula, umpan sudah dilemparkan, tetapi mereka telah kehilangan si Matianki sebagai ancaman yang bisa dijadikan alat tawar-menawar. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka, selama Lin Chen termakan umpan, mereka akan mampu menghadapinya. Namun, setelah kehilangan saudara seperti ini, pemimpin kelompok berjubah hitam itu merasa geram dan berkata dengan dingin, jika Tuan menginginkan wanita ini, kita bisa membicarakannya, tetapi kau telah mengambil nyawa saudaraku. Bagaimana hutang ini harus dilunasi? Lalu bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Sebuah suara dingin terdengar, dan Lin Chen muncul, melangkah ke udara, dengan ekspresi arogan, memandang rendah beberapa orang berjubah hitam dengan tatapan dingin. Seorang murid sekte pedang, dan mengenakan pakaian seorang murid dalam sekte pedang. Yang lebih menakutkan lagi adalah meskipun Lin Chen jelas-jelas berada di depan mereka, dia seperti genangan air yang stagnan, diam seperti jurang yang dalam, tanpa aura apapun, memancarkan perasaan misterius dan mencekam yang mendalam. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Aliansi Persatuan Bahagia, 3 murid dalam teratas dari sekte pedang kali ini semuanya berpartisipasi dalam ujian alam liar utara, dan mereka semua telah mencapai kultivasi alam inti emas. Sekarang, dengan Lin Chen di hadapan mereka, bahkan pemimpin jubah hitam dengan kultivasi tertinggi pun kesulitan untuk menembus pertahanannya. Dengan demikian, pendatang baru ini kemungkinan besar adalah salah satu dari 3 murid dalam tersebut. Menghadapi lawan yang tidak dapat mereka pahami sepenuhnya, para asasin berjubah hitam itu sama sekali tidak berani bertindak gegabah. Dan rencana Lin Chen adalah pertama-tama memberi contoh untuk mengintimidasi para pembunuh berjubah hitam itu, lalu menggunakan identitas murid sekte pedang untuk bertindak garang dengan meminjam kekuatan, dan semakin menekan mereka.